satu, dua, ya. Baru sekarang balik badan, gantian, ya. Satu, tiga, tuh. Saling tolong menolong sesama kawan. Nah, jadi nggak akan kalian lupakan nanti proses PKKMB. Ya. Duduk ya. Baik. Lebih kurang selama 45 menit ke depan saya akan materi tentang akademik. Menjadi seorang mahasiswa tentu tujuan utamanya adalah kuliah. Bagi yang mengambil program Diploma 3, kuliahnya diprogramkan selama 6 semester atau 3 tahun. Baik ambil S1 atau D4 diprogramkan sebanyak 8 semester atau 4 tahun. Nah, baru-baru ini tanggal 2 September 2025 dikeluarkan update terbaru tentang peraturan akademik oleh pemerintah melalui Permendikbud 39 2025. Salah satu perbedaannya dengan sebelum-sebelumnya tentu dari berbagai banyak ya poin. Salah satunya adalah dari yang tadi saya sebutkan diprogramkan 6 semester dan 8 semester, mahasiswa bisa merencanakan penyelesaian studinya lebih cepat atau lebih lambat. Kalau di aturan-aturan sebelumnya berganti-ganti ya adik-adik, ada pernah pada suatu masa pemerintah tidak membolehkan S1 lebih cepat dari 4 tahun, 8 semester. 3 tidak boleh lebih cepat dari 6 semester atau 3 tahun. Lebih lama boleh. Sekarang aturannya sudah keluar lagi yang paling baru. Kalian bisa lebih cepat. Kalau nak lebih lambat banyak ya. Yang malas-malas memang lebih lambat. Nah, ini memberikan kalian kemandirian, menentukan dewek nak selesainya kapan. Di situ kedewasaan sebagai mahasiswa diperlukan. Baik, kita lihat materinya cukup banyak. Saya mungkin akan skip beberapa materi next. Oke, ada 6 yang akan saya share di sini. Selebihnya lebih rinci barangkali nanti di acara fakultas besok dan dengan kalian ya lebih detail. Materi yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, jadi saya akan skip. Saya akan memulai di beberapa materi yang penting yang tadi belum ditegaskan. Kemudian kita akan membahas tentang kebijakan akademik, program-program akademik. Sekali lagi ya, anak-anak sekalian, adik-adik, tujuan kalian masuk UBD ini untuk kuliah. Pastikan janji kalian dengan orang tua masing-masing itu tuntas, selesai. Jadi sarjana atau jadi ahli madya. Boleh enggak Pak kalau kami main-main? Oh boleh dong. Itulah bedanya SMA dengan mahasiswa. Di kuliah banyak kegiatan, ada olahraga, ada kreativitas, ada macam-macam ya. Yang panjat gunung, ada fasilitasnya, yang senang basket, senang sepak bola. Bahkan
yang seneng film, mau jadi artis, Bina Dharma punya BTV, Bina Dharma TV dan seterusnya. Tidak hanya kuliah, ya, tapi the old goal. Tes. Tujuan kalian masuk UBD ini mau jadi sarjana. Jangan lebih lama karena mahal biayanya, mahal ongkosnya, dan yang paling penting adik-adik sekalian ya, anak-anakku, waktu kalian yang akan rugi. Jadi sebaiknya secepat mungkin. Next. Ini akan saya lewati, lanjut, terus sampai balik. Nah, materi yang tadi, sistem pendidikan tinggi sudah dijelaskan oleh Pak Rektor tadi. Saya akan memperkenalkan Bina Dharma ini ada apa saja. Nah, kalian masuk di salah satunya kan, ya. Jadi kita punya 4 kelompok, 3 fakultas, dan 1 gram pasca. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok sains teknologi. Dulu mungkin kalian pernah mendengar cerita dari kakak kalian atau orang tua ya. Ada yang kuliah di fakultas teknik, ada yang kuliah di fakultas MIPA, kuliah di fakultas FKIP. Ngapa Bina Dharma ini tidak ada ya fakultas itu gitu. Kita pernah punya itu adik-adik ya. Tapi kemudian kita restrukturisasi dan kita modernisasi. Kita kelompokkan menjadi yang teknik, yang ilmu komputer itu ke dalam satu fakultas, yaitu sains dan teknologi. Ada 5 prodi, sistem informasi, teknik informatika, teknik elektro, teknik sipil, teknik industri. Itu di Fakultas Sains dan Teknologi. Pak, gedungnya di mana? Bina Dharma berbeda dengan kampus yang lain, khususnya kampus negeri, tidak membagi gedung berdasarkan fakultas. Jadi kalian akan berbaur, ketemu dengan kawan dari berbagai macam prodi dan fakultas di gedung yang sama. Ruang kuliah kita bersama, hanya nanti dibedakan ruang laboratorium. Oke, nanti ada penjelasannya ya. Kemudian kelompok yang kedua, Fakultas Sosial Humaniora. Dulu sebelum menjadi Fakultas Sosial Humaniora, kita punya Fakultas Ekonomi, Bisnis. Kita punya Fakultas Psikologi, kita punya Fakultas Komunikasi, punya Fakultas FKIP dan Sastra. Itu semua bergabung Fakultas Sosial Humaniora. Nama masih sama. Dekannya, nanti akan kalian kenalan besok. Ya. Kedua, kelompok fakultas vokasional. Ilmu vokasional berbeda dengan ilmu sains. Vokasional kurikulumnya lebih banyak praktek. Ketiga, administrasi bisnis, manajemen informatika, teknik komputer, dan pengelolaan perhotelan D4. Dan yang terakhir, fakultas atau program pasca sarjana. Kita punya 5 S2. Nah, nanti ya, kalau kalian sudah selesai S1, D3, nyambung S1, mau nyambung S2, bisa. Di Bina Dharma ada 5 programnya. Baik, lanjut, next. Kita lihat tentang akademik. Apa sih bedanya SMA dengan kuliah? Lanjut, oke ya. Kalau waktu SMA kenalkan sistem kredit, tapi di kuliah di tegas tes 1 2 3 3 2 1 harus buka main ya.
Dan di kuliah kalian akan mengenal sistem kredit semester, pecah kredit barangnya ya. Setiap semester beban studi kalian ditentukan besarannya. Nanti lihat di daftar mata kuliah ketika kalian berkenalan dengan sistem pertama kali. Bina Dharma menganut sistem paket. Mata kuliah yang bisa diambil ditentukan. Di beberapa kampus ada yang mata kuliah yang disusun dalam kurikulumnya hanya bisa diambil berdasarkan IPK yang diperoleh di semester sebelumnya. Di Bina Dharma tidak. Setiap semester sudah disusun berapa besaran SKS yang bisa diambil. Bahkan dengan IPK kalian yang rendah. Kalian mungkin pernah mendengar kakak-kakaknya atau kawan atau siapapun yang kuliah di perguruan tinggi tertentu. Saya kalau semester 1 paket semua. Semester 2 hanya bisa ngambil 18 SKS. Ada kawannya bisa ngambil 24 SKS yang paling banyak. Kenapa? Karena IPK-nya berbeda. Di UBD kalian mendapatkan paket yang sama. Kelebihannya apa? Kelebihannya bisa selesai tepat waktu. Kelemahannya, untuk yang males, yang nggak galak belajar, buat PR, nggak pernah buat tugas, kalau ngidul nggak jelas, nilainya akan banyak yang tidak lulus. Karena bebannya besar, banyak ya. Rata-rata 20 SKS per semester. 20 SKS per semester itu, kalau rata-rata 2 SKS saja, berarti ada 10 mata kuliah yang kalian pelajari selama seminggu. Bayangkan kalau 24 SKS yang diambil. 2 SKS nilai bobotnya berarti ada 12 mata kuliah. Kalau Senin sampai Jumat 5 hari, berarti sehari itu ada yang 3 mata kuliah. Padahal jadwal kita sehari cuma 4 sesi, 5 sesi maksimum. Berarti full belajar terus ya. Tapi keuntungannya tadi bisa cepat tamat sesuai waktu yang dijanjikan. Kalau gitu Pak, saya nggak bisa main-main lagi dong Pak. Nggak baca pelesiran sama kawan, sama ngomong. Bisa dong. Ya, kan kuliah sorenya kosong. Kadang paginya nggak ada sesi, masih bisa main, nongkrong sama kawan-kawan. Nah itulah antiknya kuliah ya, jadi sekalian ya. Kemudian next, itu nanti akan di-sharing materi ini rincinya ya. Lantas, selama kuliah kami ini ngapain Pak? Di UBD kegiatan mahasiswa itu seperti itu. Pertama, kuliah di kelas. Selain kuliah di kelas, responsi. Responsi itu dengan siapa? Dengan dosen, dengan asisten dosen, atau dengan laboratorium. Bisa tutorial, bisa seminar. Praktikum tidak semua prodi, tidak semua semester ada praktikum. Untuk yang teknik biasanya setiap semester ada praktikum. Untuk yang sosial mungkin tidak setiap semester ya. Kemudian ada praktik, studio, nanti ada penelitian, tugas akhir. Selain itu, coba lihat ya, perhatikan. Ada pelatihan bela negara, ada pertukaran pelajar, ada magang di industri, ada wirausaha, ada pengabdian kepada masyarakat dan bentuk perkuliahan lainnya. Jadi untuk yang S1 selama 5 semester kalian akan belajar di kelas. Setelahnya kalian bisa belajar di luar kelas.
Beberapa mahasiswa yang pengen, ada yang belajar di luar kelasnya ke University of Selangor di Malaysia. Ada yang belajar di luar kelasnya ke University Inti di Malaysia. Ada yang ke Jepang. Ada mahasiswa perhotelan yang ke Australia. Ada yang ke UGM. Tahun ini ada 30 mahasiswa yang belajar di luar kelasnya di UGM. Ada yang di Maluku, ada yang di Lampung, dan beberapa kampus lain yang kerjasama dengan Bina Dharma. Apakah kami bisa Pak ikut itu? Bisa, karena memang programnya dirancang untuk kalian. Selain itu, ada yang magang di industri selama 1 semester penuh. Boleh Pak? Boleh. Jadi kami tidak belajar di kelas Pak, tidak. Belajarnya ya di tempat magang Pak. Nah, terus nanti nggak tamat dong Pak. Kalau kalian sukses, kalian akan mendapat 20 SKS penuh dari tempat magang. Itu program yang kita miliki ya. Oke, selanjutnya. Di semester ganjil, walaupun mungkin sudah pernah disampaikan, ini lihat kembali ya. Awal perkuliahan itu hari ini, tanggal 15 September. Secara resmi, kuliah dimulai untuk semua mahasiswa, baik yang baru maupun yang lama. Kemudian, 27 Oktober itu adalah masa mid tengah semester, minggu ke-7, minggu ke-8. Ada mata kuliah yang ujian di kelas, ada yang tidak, ada yang tugas kelompok lapangan. Tapi untuk mata kuliah dasar semester 1, kalian belum ada kegiatan yang banyak di luar, maka semua kegiatan akan berada di kelas. Mata kuliah dasar, ada juga mata kuliah agama, ya Pancasila, kewarganegaraan, seperti itu. Ujiannya umumnya dilakukan di kelas. Kemudian akhir perkuliahan kita tanggal 20 Desember selesai kuliah. Kemudian kita libur akhir tahun, libur Natal tahun baru. Kemudian kita punya masa 1 minggu untuk mengulang bagi kalian yang sakit, yang berhalangan tidak bisa kuliah. Ada 1 minggu waktu diberikan oleh akademik untuk melengkapi perkuliahan dan ujian semester dilaksanakan pada 5-10 Januari. Pak, kalau sudah ujian kami ngapain? Liburan lah. Lebih kurang 1 bulan, kemudian mulai lagi kuliah semester genap nanti di awal Februari atau minggu kedua Februari. Ada di kalender akademik. Terus Pak, kami nongkrongin nilainya dapat A, B, C, D, E di mana? Lihat di sistem. Jangan nongkrongin dosennya, karena dosennya juga tidak tahu ada di mana. Pastikan semua yang diberikan oleh dosen kalian kerjakan. Lanjut, next. Oke, saya mau menjelaskan skema perkuliahan. Di Bina Dharma, sistem perkuliahan kita menganut pola hibrid. Belajar tidak hanya di dalam kelas, tetapi belajar melalui sistem e-learning. Sistem e-learning itu di mana letaknya? Letaknya di www.binadharma.ac.id, masuk ke siska.binadharma.ac.id, nanti pilih sistem e-learning, login dengan NIM dan password Anda, di sana akan muncul mata kuliah kalian. Tugas-tugas yang diberikan dosen ada di sana semua, kalian ngumpulnya juga di sana, ujian juga ada di sana, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seluruh aktivitas perkuliahan kita dilakukan e-learning. Pertanyaannya, Pak, kira-kira dosen itu kalau menunjuk tugas, cak mana Pak ya? Tergantung dosennya ya. Kalau saya tidak pernah meminta mahasiswa mengumpulkan tugas dalam bentuk print out.
Seluruh tugas harus dikumpulkan di sistem e-learning. Dan saya nggak akan ngumumin tanggalnya, karena di sistem itu ada tanggalnya, tanggung jawab dewek, jangan merengek-rengek kalau tanggalnya lewat, nggak baca upload lagi. Pak, lupa aku Pak, tugas kedua nggak bisa dikirim, salah dewek. Jadi mahasiswa itu harus mandiri, harus bisa mengontrol kapan ngumpul tugas, kapan mau ujian, jam berapa ada pertemuan, bukan bayi lagi yang mau di TTI, mau dikasih makanan. Kalian harus bisa memutuskan sendiri. Gitu ya, prinsipnya itu ya. Jadi hari pertama kuliah ini adalah kilas balik, berputar dari SMA yang dicekoki oleh guru ke mahasiswa yang mandiri, yang memutuskan sendiri mau apa. Mau dapat nilai A, B, C, D, nilainya tergantung kalian ya adik-adik sekalian. Dosen itu hanya ngiring baik. Kira-kira begitu prinsipnya. Jadi pada semester ini total perkuliahan kita akan sebanyak 14 kali, terdiri dari 9 jadwal tatap muka di kelas dan 5 jadwal hibrid melalui sistem e-learning. Artinya Pak, di jadwal yang e-learning itu kami nggak perlu ke kampus. Ya boleh ke kampus, tapi nggak ada kelas. Di kampus mungkin nongkrong dengan kawan di perpustakaan, belajar bersama gitu, buat tugas yang apa-apa. Tapi tidak ada perkuliahan di dalam kelas, karena perkuliahan kita lakukan di e-learning. Oh kalau gitu pas di sesi e-learning saya bisa balik dusun Pak, bisa. Gak apa-apa ya, tapi pastikan kalian punya internet di dusun. Jangan jadi alasan ngapa gak baca upload tugas. Dusun aku tuh kalau nak connect ke internet, ke e-learning harus ke kecamatan. Nah, gak mau tahu dosen, tanggung jawab dewek. Boleh ngatur, tapi harus tanggung jawab. Oke, lanjut. Oke, next. Sekarang, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tergantung kalian. Ini total SKS yang harus ditempuh. Tambahan untuk D3 108 SKS, untuk S1 144. Secara teori untuk bisa mencapai 144 paling cepat adalah 7 semester, 3,5 tahun. Secara teori. Pak, bisa enggak kalau saya tempuh 6 semester? Ya tergantung kalian. Dalam kondisi yang ordinary bisa, secara teori bisa, tapi sangat sulit. S1 diselesaikan 6 semester. Kalau peraturan yang lama nggak bisa. Peraturan yang lama hanya bisa ditempuh selama 8 semester. Dengan peraturan yang baru, kalian punya fleksibilitas. Next. Oke, penilaian hasil belajar itu ada 2. Bisa berupa angka antara 0 sampai 4 dalam bentuk IPK, indeks prestasi, atau dalam bentuk keterangan lulus atau tidak lulus. Bentuk keterangan lulus atau tidak lulus mungkin terjadi nanti di semester 5, di semester 6, 7, 8 untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi di semester 1 sampai 5 yang S1, semester 1 sampai 5 yang D3 semuanya berupa angka. Ya, berupa angka. Kalau kurang dari 2,0 DO tidak bisa tamat. Syarat untuk tamat harus IPK minimal 2,0. Tidak ada nilai D dan E. Minimal adalah C. Kalau bisa A galau ya, supaya nilainya 4, sempurna. Kalau yang bentuknya lulus tidak lulus seperti apa Pak?
yang tadi ya, kegiatan yang di luar kelas serta uji sertifikasi kompetensi. Next, lanjut. Oke. Bina Dharma sekarang menganut rentang penilaian seperti ini adik-adik sekalian ya. Kita punya nilai A minus, B plus, B minus, C plus, C, D, dan E. Kalian harus ingat, megang nilai D dan E nggak bisa tamat, jadi sarjana ataupun alimadiyah. Minimal C. C pun jangan terlalu banyak gitu ya. Kalau C-nya kebanyakan, IPK-nya kecil. Gitu ya. Kalau dulu, mungkin punya kakaknya atau orang tuanya, kalian lihat di dokumen transkripnya, apa udah kati A minus, B minus, B plus gitu ya. Ya, Bina Dharma pun dulu tidak menganut itu. Kita sekarang baru menganut rentang nilai yang baru seperti ini. Dengan bobot, dan itu adalah skala nilainya. Ya, nanti ada penjelasannya di e-learning. Kategorinya sangat baik, cukup, dan gagal. Lanjut. Ini tadi sudah saya sampaikan, untuk bisa tamat minimal 2,0, sedangkan untuk masuk S2 minimal 3,0. Lanjut. Next. Ayo senyum dong. Jangan cemberut itu. Santai. Semuanya tamat dengan IPK 3, kok. Tenang aja ya. Tapi sekali lagi, jangan males, jangan asal-asalan kuliah. Sayang orang tuanya ya. Yang sebelumnya tadi? Sebelumnya? Oke. Sekarang di Bina Dharma kalau ujiannya bentuknya cak mana Pak? Gitu ya. Oke. Bentuk ujian kita adalah penilaian sumatif. Kecuali yang tadi, yang keterangannya lulus tidak lulus bervariasi ya. Kalau bentuknya ujian, kita bisa tertulis, lisan, proyek, penilaian tugas, uji kompetensi atau penilaian bentuk lain yang bentuknya sumatif dengan angka. Itu adalah bentuk ujian kita. Ada nanti di kelas dosennya ngasih tugas kelompok, suruh survei misalnya, dari hasil survei disuruh buat dokumen analisis tugas, terus dipaparkan di kelas. Tahu-tahu selesai Pak. Kati ujian, tidak ada ujian tertulis, nilainya dari mana Pak? Ya dari tugas kalian itulah. Berarti dari kemampuan presentasi, dari dokumen yang dihasilkan dan sebagainya. Nanti tertulis rinci dalam dokumen LPS dan itu ada di e-learning kalian. Lanjut. Bagian yang berikutnya, semua mahasiswa akan didampingi oleh penasehat akademik sampai kalian tamat. Cek di sistem siapa dosen penasehat akademik kalian. Karena di semester 1 sudah paket, tidak perlu ketemu dosen PA dulu di awal ya. Tapi nanti begitu kalian masuk semester 2, kalian perlu bertemu dengan dosen PA di awal sebelum sesi perkuliahan berlangsung. Karena kalian butuh tanda tangan dan seterusnya. Dan di kita sistemnya sekarang sudah melalui online system, ya, tidak menemui bawa buku atau kertas. Lanjut, dosen PA itu adalah pembimbing akademik yang membantu kalian memilihkan mata kuliah, yang menjadi konsultasi masalah studi, juga rencana studi. Nah, karena di Bina Dharma semester 1 sampai semester 5 paket, sehingga pemilihan mata kuliah itu tidak krusial. Tetapi ada di antara kalian yang mahasiswa konversi dari tamatan D3 nyambung ke S1 yang tidak paket. Nah, itu membutuhkan pendampingan PA. Ada lagi mereka yang pindahan
dari kampus sebelumnya ke Bina Dharma. Itu juga butuh pendampingan karena tidak pakai mata kuliahnya. Di sana peran PA berperan. Lanjut, ini sistemnya ya. Nanti sistem ini adalah sistem dasar yang mesti kalian gunakan. Siska namanya, cantik orangnya gitu. siskabinadharma.ac.id. Masukkan username, login, password, sehingga ada banyak menu yang di dalamnya termasuk PA. Lanjut, next. Nah, PA itu di bawah itu, di akademik, penasehat akademik. Ya, klik di sana. Lanjut. Tampilannya akan seperti ini kira-kira di dalam sistem PA kalian. Nanti akan kelihatan apa yang harus dikerjakan bersama dosen PA kalian di awal semester. Next. Lanjut. Nah, ini contohnya bagaimana konsultasi dilakukan. Dengan sistem pertama membuat kalian bisa melakukannya di mana saja. Yang kedua bisa memastikan proses bisa berjalan. Lanjut, next. Masuk ke bagian yang krusial, yaitu kurikulum. Apa itu kurikulum, Pak? Lanjut. Oke. Perlu saya sampaikan ya, adik-adik sekalian, kurikulum semua prodi di Bina Dharma itu berbasis OBE. Namanya adalah kurikulum outcome based education. Yang kita gunakan adalah kurikulum baru yang baru saja disahkan tahun 2025. Jadi kalian memulai kuliah dengan menggunakan kurikulum yang baru. Kurikulum kita secara reguler diupdate setiap 5 tahun sekali. Dan ini adalah fase updating kurikulum. Jadi kita pakai kurikulum baru. Apa bedanya dengan kurikulum yang sebelumnya? Bedanya itu di pendekatan metodenya itu. Ada CBL, case based ya, education, kemudian ada PBL, project based learning, PBL itu problem based learning, CBL case based learning, belajar dengan kasus, kemudian PBL belajar dengan problem, dan yang terakhir PJBL project based learning, belajar dengan project. Jadi adik-adik sekalian, bedanya apa Pak dengan kurikulum yang lama? Bedanya kalian akan banyak aktivitas baik individual maupun kelompok dibandingkan belajar dengan dosen di kelas seperti di SMA. Lanjut. Selain itu, ciri kurikulum Bina Dharma yang kedua adalah di kurikulum baru 2025, seluruh mahasiswa, seluruh jurusan, seluruh prodi mulai mendapatkan mata kuliah artificial intelligence, kecerdasan buatan. Semuanya. Jadi diharapkan anak akuntansi ketika nyusun karya akhir tamat KG dia bisa menggunakan AI. Anak sastra, anak psikologi bisa menggunakan AI yang selama ini dimonopoli oleh anak komputer, sistem informasi dan informatika. Kami berharap semua mahasiswa UBD, semua lulusan UBD mampu setidaknya menggunakan teknologi AI dalam proses belajar dan penyelesaian masalah. Makanya kita memberikan mata kuliah pengantar kecerdasan buatan ke semua prodi. Itu adalah mata kuliah wajib.
kekhususan UBD. Tentu nanti masing-masing prodi mengembangkannya sendiri-sendiri sesuai kalian dengerilah penjelasan besok ya di fakultas masing-masing bagaimana pengembangan di prodi masing-masing. Next, lanjut. Oke, ini rasanya perlu saya jelaskan enggak ya? Tadi udah ya, mata kuliah itu terbagi beberapa kelompok. Lanjut aja. Oke, ada mata kuliah universitas yang wajib kalian punya nilai lulus, kalau tidak kalian nggak bisa tamat. Pancasila, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, agama, itu adalah mata kuliah pemerintah. Tanpa mata kuliah itu yang lulus kalian nggak bisa wisuda. Jadi hati-hati ya adik-adik, ada banyak kasus yang menyepelekan mata kuliah agama. Pak, agama dulu belajar di SD aku udah belajar, tahu-tahu dia nggak bisa wisuda seperti kawannya karena agamanya D. Dia nggak peduli selama ini nggak boleh tamat karena harus lulus. Sama juga ada yang kasus kewarganegaraan, dosennya ya nggak ingat mata kuliah dia apa, tahu-tahu begitu mau wisuda kewarganegaranya D juga sama, dia harus mengulang, nggak boleh tamat. Itu wajib lulus ya. Kemudian ada 2 mata kuliah UBD, bahasa Inggris dan kecerdasan buatan. Itu juga mata kuliah yang diatur di tingkat universitas. Next. Oke. Nah, selain kurikulum, adik-adik sekalian, tadi Bina Dharma punya kurikulum OBE, punya mata kuliah AI. Yang ketiga, bedanya adalah kalian wajib memiliki sertifikasi untuk tamat. Setiap prodi memiliki daftar sertifikasi masing-masing. Contoh misalnya ya, prodi administrasi bisnis. Kalian yang kuliah di prodi ini bisa mengambil sertifikasi eksekutif administratif asisten dari BNSP. Caranya mana kaget diumumkan oleh prodi. Mahasiswa misalnya komputer harus di daftarnya itu ada Cisco Computer Network. Nanti ketika belajar jaringan komputer sekaligus ujian Cisco. Pak, mana kalau tidak lulus? Tidak lulus ya, tidak lulus. Harus ngulang sampai lulus. Kalau tidak, tidak tamat. Next, lanjut. Ini untuk Fakultas Sains Teknologi, Teknik Informatika dengan Pasas Bisnis Intelijen, dengan Cisco, Teknik Elektro itu ada K3, Teknik Industri ada Supply Chain Management, Teknik Sipil, Pasas Project ada SIG, K3. Ini adalah daftar sertifikasi yang tujuannya untuk apa adik-adik sekalian? Mungkin kalian pernah dengar, Pak, sekarang ini ternyata tamat itu tidak cukup ijazah sama transkrip Pak di Begawi. Ya memang begitu. Industri sekarang membutuhkan sertifikat kompetensi. Ujian sertifikasi ini adalah peluang bagi kalian untuk masuk ke industri. Next, lanjut. Sosial humaniora juga sama ya. Ada pelatih instruktur olahraga untuk yang ngambil olahraga, ada yang UKBI untuk bahasa Indonesia, psikologi ada konsultan psikolog bidang SDM dan seterusnya. Masing-masing prodi punya daftarnya masing-masing dan kalian akan dijelaskan oleh dekan dan kaprodinya lebih rinci. Dalam dalam Permen 39 yang terbaru mungkin kalian baca, sertifikasi ini masuk dalam keharusan yang dikenal dengan mikro kredensial dan alhamdulillah UBD sudah memilikinya lebih awal ya. Sudah cukup lama mahasiswa UBD harus mengikuti sertifikasi. Lanjut, next. Fasilitas pembelajaran. Saya ada waktu berapa lagi?
Sambil jalan ya. Tolong di stop aja Pak kalau waktunya habis. Belum ya? Oh, ada terjawab ya? Ya, oke, baik. Sekarang belajarnya di mana? Yang pertama di Gedung Bohari Raman 1. Yang ini ya, BR1, Bohari Raman 1. Ini adalah kampus yang dulu namanya kampus A. Gedung A. Gedung B yang mana? Yang di sebelah ini. Ini gedung B. Di sini ada ruang perkuliahan, ada perpustakaan, ada layanan mahasiswa, gitu ya. Ada lab bahasa di sini. Kalau ngambil TOEFL nanti ujiannya ada di sebelah. Next, kita juga punya kampus BR2. Kalau jalan ke arah Pelaju kelihatan ya di sebelah kanan kampus Bohari Raman 2. Di sana ada lab laboratorium, Jalkom, forensik, lab programming, juga ada sport massage, juga ada beberapa kantor yang lain. Next, Gedung Bohari Raman 3. Fokusnya semua adalah laboratorium termasuk olahraga. Teknik itu ada di BR3, elektro, sipil, industri, labnya ada di sana. Juga ada lab komputer. Oke. Pak, kalau aku kuliahnya pindah-pindah sehari, pagi di BR1, siang di BR3, mahal caranya Pak, jalan kaki weh. Tidak jauh ya, jalan kaki itu aman pokoknya. Lanjut. Oke, laboratorium. Next. Kita ada beberapa jenis laboratorium, tergantung jenis prodi. Kurikulum yang membutuhkan pekerjaan lab. Pertama, next, lab komputer. Tadi gedungnya di BR2 ya, lab komputer. Lanjut, next. Nah ini semua yang ada di BR2. Berikutnya, kita punya teknik sipil. Ada lab beton, aspal tanah, SDA, itu di BR3. Lanjut. Teknik sipil masih lanjut. Teknik industri juga ada di BR3. Ada lab proses produksi, lab perancangan kerja, lab sistem produksi, itu adanya di gedung BR3. Lanjut. Ini contoh gambarnya, fasilitas labnya. Elektro juga ada di BR3. Ada lab dasar pengukuran listrik, ABB rangkaian listrik, rangkaian logika, robotika, gitu ya. Semuanya ada di BR3 untuk yang elektro. Lanjut, bahasa asing adanya di gedung ini, ada di sekalian ya. Ada di lantai 2. Jadi kalau nanti ujian TOEFL, ujian sertifikasi bahasa Inggris, belajarnya di sana. Juga untuk yang ambil kursus Lembaga Bahasa juga menyelenggarakan kursus bahasa Inggris, bisa juga di sana. Next, psikologi adanya di BR2, ada pusat layanan psikologi, lab psikodiagnostik, lab eksperimen, wah ini apa-apa labnya banyak. Lanjut, ada sport massage. Nah, siapa yang walaupun bukan masa olahraga ya, boleh menjadi objek dari praktikum. Siapa yang badannya kira-kira ada yang sakit-sakit tulang itu menawarkan diri menjadi objek untuk praktikum massage gitu ya. Betul nggak Pak? Gitu ya objeknya. Tapi ini adalah fakultas di prodi olahraga ya. Next, lanjut. Oke, laboratorium komunikasi ada di Bina Dharma TV, ada di gedung sebelah, juga ada radio. Lanjut. Fasilitas perpustakaan. Selain kita punya lab, kita punya gedung perkuliahan, kita punya perpustakaan. Lanjut. Ini tim perpustakaan ada yang hadir nggak? Kepalanya? Tadi ada ya? Oke. Adik-adik sekalian, next lanjut. Perpustakaan Bina Dharma itu
sudah terakreditasi, sudah setara dengan perpustakaan terakreditasi A ya, setara dengan perpustakaan besar, perguruan tinggi besar yang lain. Adanya di lantai 2 gedung utama ya. Lanjut. Nah, ini sertifikat perpustakaan kita, kemudian ini akreditasinya. Ya. Silakan nanti kalau sudah selesai PKKMB hari Rabu main-main ke perpustakaan kan bebas. Semua orang bisa masuk asal jangan buat ribut. Mau mengerjakan tugas di perpustakaan enak. Internetnya ada, suasananya asik, tenang gitu ya. Lanjut, next. Oh, 10 menit lagi. Oke. Sudah hampir habis loh. Oke, lanjut. Sebentar, back. Oke. Perpustakaan itu selain di ruangannya, itu ada e-library. Kita menggunakan e-library. Tadi lihat di sistem, di Siska akan ada menu perpustakaan e-library. perpustakaan.binadharma.ac.id. Apa saja yang ada di sana? Berbagai koleksi perpustakaan UBD bisa dilihat di situ. Lanjut. Ini tata tertib, lanjut. Ini tampilan e-library kita. Lanjut. Kalau mau mengakses public online catalog juga bisa melalui sistem yang kita miliki. Lanjut. Ini e-book yang bisa dibaca di Binadharma Library. Itu ada barcode-nya. Kalau datang ke perpustakaan, bawa HP, bawa laptop, jangan nongkrong baik gitu ya. Karena banyak medianya adalah menggunakan elektronik. Lanjut. Oke, ini gambaran di dalamnya. Bisa nongkrong sambil baca-baca, bisa kalau ngantuk-ngantuk bisa di sana adem ya. Lanjut. Oke, ini acara yang dilakukan di perpustakaan Duta Literasi. Lanjut. Penyuluhan, next. Oke, lanjut. Ini pada saat kegiatan perpustakaan kemarin kerjasama. Lanjut. Bazar buku. Lanjut. Oke, terakhir ini ya, materi saya terakhir. Selain ada perpustakaan, ada lab, kita juga punya learning management system dan e-learning yang tadi saya sampaikan. Next. Tutorial lengkapnya adik-adik bisa lihat di materi ini, nanti yang lebih rinci akan diupload. Kalau mau cek tuh tutorial LMS, silakan scan barcode itu dari masing-masing ya. Nanti akan diarahkan ke 2 target itu. Atau ini di screenshot foto. Kalau udah kaget juga dapat kok ya, pasti. Oke, next. Tujuannya apa LMS? LMS itu adalah Learning Management System, fasilitas online yang diberikan oleh UBD untuk belajar. Bagi kalian, bagi seluruh mahasiswa, supaya membantu mahasiswa untuk mencapai pride. Pride itu adalah slogan Binadharma ya. Persistent, responsif, inovatif, disiplin, dan excellent. Next, lanjut. Oke, penggunaan LMS itu digunakan utamanya untuk menyimpan seluruh dokumen pembelajaran materi, PPT, PDF, video, link buku, link jurnal, tugas kalian, semua video yang digunakan dalam belajar menggunakan LMS. Lanjut. Oke, jadi masing-masing kelas yang reguler A atau reguler B itu punya sedikit aturan main yang berbeda dalam penggunaan LMS. Untuk kelas reguler, contoh misalnya IF3A
atau IF3B. Kelas karyawan IF3KR. Ada kodenya KR, itu adalah kelas karyawan yang belajarnya malam atau Sabtu. Next. Kelas reguler A, pertemuan tatap muka luringnya di kelas 9 kali sesuai jadwal. Yang 5 kalinya e-learning secara daring di LMS, dilakukan di luar kelas. Kalau yang reguler B, next, 9 kali pertemuan tatap mukanya di kelas, dosennya ada di kelas, mahasiswanya bisa hibrid. Kelas karyawan Bina Dharma itu banyak yang berada di luar kota Palembang, berdomisili di luar kota Palembang di lokasi kerjanya, sehingga untuk bisa belajar ketika dosennya ada di kelas, mahasiswa belajar secara hibrid. Dosen mengajar di kelas sekaligus Zoom, mahasiswanya mengikuti belajar melalui Zoom. Lanjut. Nah, ini polanya ya, bedanya kalau yang reguler B itu ada Zoom dalam proses perkuliahan, karena memang polanya hibrid. Kalian yang reguler A semuanya belajar di kelas. Pak, boleh nggak Pak, kalau aku males belajar di luar kelas juga, kelas B? Ya terserah kalian, tapi nggak di absen. Resikonya apa Pak kalau nggak di absen? Tidak bisa ujian, tidak bisa dapat nilai. Absen minimum sebanyak 12 kali. Kurang dari 12 kali, nilai E otomatis. Tidak bisa diberi nilai oleh dosen. Jadi faktor kehadiran jangan dianggap remeh. Biasanya ada 1-2 dosen yang memberi kelonggaran, tapi batas paling longgar adalah 10 kali. Kurang dari 10 kali, totally nggak bisa dapat nilai, tidak bisa lulus. Kalau kurang dari 12 tapi masih antara 10, 11, 12, mungkin dosen mempertimbangkan dengan kasih tugas, mungkin ya. Tapi kalau yang strictly sesuai aturan, nggak mau dia. Kurang dari 12, resiko dewe, tanggung jawab sendiri. Nah, itu yang harus diperhatikan ya adik-adik ya. Dari tadi saya mengatakan bedanya SMA dengan kuliah Pak. Kalau di kuliah ini dosen kalian nggak akan nyari-nyari, oh mana si Budi ngapola sekian kali tidak nongol di kelas aku gitu. Bagi dosen nggak nongol ya nggak lulus. Yang rugi kalian sendiri, dosen nggak rugi. Kalau mahasiswanya malas-malasan. Next. Oke, ini lanjut. Nah, e-learning ada tutorialnya, saya skip saja ini. Nanti tutorial lengkapnya ada dibagikan. Lanjut. Saya kira oke, dipencet aja. Lanjut. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat belajar, selamat mengikuti perkuliahan. Kami harapkan selesai tepat waktu semuanya. Manfaatkan semua peluang yang ada, adik-adik sekalian. Bina Dharma punya banyak kerjasama dengan kampus, baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak semua mahasiswa bisa belajar di kampus-kampus ternama, misalnya seperti teman kalian yang sekarang sedang kuliah di UGM. Kalau nggak diterima di UGM, kuliah siapa yang nerimo kamu belajar di UGM misalnya? Mau belajar di University of Selangor? Kalau bukan karena kalian mahasiswa UBD, nggak akan Unisel nerima kalian belajar. Inti University Teknologi Malaysia, ya, ITB-nya Malaysia itu UTM. Kalau kalian bukan mahasiswa UBD, nggak akan kalian dibolehkan belajar dan dibimbing oleh dosen-dosen di sana. Jadi pesan saya adik-adik sekalian, manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Bina Dharma semaksimal mungkin. Jika kalian bisa, Pak, kalau nak keluar negeri kan harus bahasa Inggris. Nah, mumpung sekarang Lala tahu kan butuh bahasa Inggris, persiapkan bahasa Inggrisnya, belajar. UBD punya lembaga bahasa yang
siap mendukung kalian semua untuk go internasional. Jangan cuma kampus Surabaya yang slogannya go internasional. Kami berharap mahasiswanya pun semua, kalaupun tidak semua, setidaknya sebagian besar bisa merespon itu sehingga memberi manfaat untuk kalian pribadi, keluarga, dan tentu bangsa dan negara kita ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen serta karyawan yang masih hadir pada acara PKKMB Universitas Bina Dharma tahun akademik 2025-2026. Dan tentunya terima kasih banyak juga kepada Bapak M. Izman Hardiansa PhD yang telah memberikan materinya sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah satu kali lagi. Baik, setelah beberapa rangkaian acara yang udah kita lewati, mulai dari pemaparan materi dan juga tadi udah ice breaking juga dan seseruan bareng, tentunya kita bakal tiktokan bareng nih. Jadi dimohon untuk Ibu, Bapak yang kami hormati serta seluruh mahasiswa, nanti kita akan tiktokan bersama. Langsung saja kita panggilkan perwakilan mahasiswa dari program studi olahraga yang akan memandu tiktok, Pacu Jalur dan juga Tabola Bale. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Iya, dan juga Pacu Jalur ini bertujuan mengenai tentang bidar bergoyang, di mana Pacu Jalur ini memacu agar mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Bina Dharma tetap semangat terus belajar dalam baik akademik maupun non-akademik. Betul sekali Kak Yola. Dan langsung saja kami mohon izin untuk Bapak Ibu yang saya hormati untuk bisa berdiri dan juga para mahasiswa baru untuk berdiri karena kita akan tiktokan bersama Pacu Jalur dan juga Tabola Bale. Oke, masih semangat semuanya. Dimohon untuk 3 mahasiswa baru, 3 orang mahasiswa baru buat maju ke depan menemani kita di sini. Iya. Ada yang berani boleh? Boleh dong yang tunjuk tangan bisa langsung maju ke depan, tapi 3 orang saja. Iya, 3 orang Gak untuk boleh bergabung. banyak ya Kak ya. Iya, bersama kita di depan. Baik, satu lagi boleh cewek. Siapa yang mau bergabung di depan untuk tiktokan bersama? Satu lagi ya Kak ya, ini ya. Oh ya udah nggak apa-apa, 2, gas. Semuanya harus pada semangat karena kita tiktokan bersama. Oke, boleh ini bisa geser lagi ya. Semuanya ikutan berdiri ya. Oke, jangan terlalu dempet untuk mahasiswa. Jangan dipojok. Untuk mahasiswa itu jangan terlalu mepet berdirinya karena kita mau tiktokan, kita bakal bergoyang bersama Kakak ya. Iya, kita bakal seseruan bareng nih. Yang nggak tahu lagunya atau nggak tahu musiknya juga boleh ikutan goyang aja. Oke, udah siap semua? Musik gimana? Udah siap belum musik? Harus pada semangat karena kita akan tiktokan bersama. Kita hitung mundur kayaknya ya. Sound system. Gimana? Udah siap? Oke. Oke. Ya, Kak? Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1.
Dari Sabang sampai ke ujung Merauke, produk Minang dan Timur, musik paling oke. Masuk daftar playlist terfavorit dalam HP, nyong deng nona, goyang sampai keringat meleleh. Dansa dan menari, goyang sampai pagi, musik supas, goyang sampai lupa diri. Goyang ke kiri, 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 goyang ke kanan, kanan, kanan. Sama kita dengarkan lagu timur cermin serapana saya. Goyang ke kiri, 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 goyang ke kanan, kanan, kanan. Tepuklah tangan, mari kita bergoyang kawan. Nang sapan tuang dan lai cuba marlin pang. Pau be hati lu suasana kau bimbang. Tingkah tingkah baik datang bunyinya ganda. Tak mengatur lagu timur dominan. Dun sana cari kawan carilah juro. Dia nak nyoba tambah sana saudara. Allah saionya kita sama badendang. Aku Allah tangan mari kita bergoyang. Goyang ke kiri, 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 goyang ke kanan, kanan, kanan. Sama kita dengarkan lagu timur cermin serapana saya. Goyang ke kiri, 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 goyang ke kanan, kanan, kanan. Tepuklah tangan, mari kita bergoyang kawan. 1, 2, Baik, dan juga boleh untuk para hadirin nih silakan untuk duduk kembali, kayak Udah keringetan ya Kak ya? Iya, udah semangat banget ya tadi joget-joget, lentur-lentur ya. Oke, baik, untuk Bapak Ibu dan juga para hadirin mahasiswa baru disilakan untuk minum terlebih dahulu karena udah tiktokan dan Lagi banget istirahat gitu ya, dulu. Kak ya? Iya. Tadi dengar-dengar katanya ada yang mau nambah gitu loh. Iya, kayaknya ketagihan ya untuk tiktokan, giliran tiktokan cepet kayak gitu. Giliran materi pada ngantuk matanya. Gimana, udah masih semangat? Iya, karena kita ada materi lagi nih, kita bakal lanjut, tapi kita mau jeda istirahat dulu, disilakan untuk bisa minum. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan kembali profil dari Civitas Akademika Universitas Bina Dharma. Universitas Bina Dharma telah berdiri sejak tahun 1993 yang pada awalnya berbentuk sekolah tinggi. Perjalanan transformasi Universitas Bina Dharma dimulai dengan penggabungan 3 institusi pendidikan tinggi, yaitu STMIK Bina Dharma, STIE Bina Dharma, dan STBA Bina Dharma. Penggabungan ini secara resmi disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 7 Juni 2002. Saat ini, Universitas Bina Dharma telah berkembang menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Sumatera Selatan. Kebijakan makro Universitas Bina Dharma selaras dengan arah kebijakan nasional, khususnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mendorong mahasiswa untuk memperoleh pengalaman di luar kampus melalui kegiatan magang, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang ditandai dengan pesatnya perkembangan sektor digital, infrastruktur, dan manufaktur. Universitas Bina Dharma mengembangkan program pendidikan yang adaptif terhadap tuntutan pasar kerja dan menjalin kemitraan strategis dengan industri. Menyikapi ketimpangan sosial dan akses pendidikan yang belum merata, Universitas Bina Dharma berkomitmen menghadirkan pendidikan yang inklusif melalui beasiswa dan layanan pendidikan jarak jauh ke daerah terpencil. Menyesuaikan diri dengan budaya digital yang berkembang, Universitas Bina Dharma mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, menerapkan kurikulum fleksibel, dan membangun ekosistem pendidikan multikultural melalui kerjasama internasional. Dalam menghadapi percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Universitas Bina Dharma memperkuat perannya dalam ekosistem inovasi lokal dengan kurikulum berbasis teknologi, peningkatan keterampilan digital mahasiswa, serta penguatan infrastruktur e-learning dan pendidikan jarak jauh di seluruh program studi. Universitas Bina Dharma memiliki visi menjadi universitas yang berstandar internasional dan berbasis teknologi informasi tahun 2025. Tonggak capaian Universitas Bina Dharma dalam 5 tahun ini adalah Universitas Bina Dharma mampu menjadi universitas berbasis teknologi informasi tahun 2025 dalam mewujudkan visi Universitas Bina Dharma. Sasaran strategis yang ingin dicapai selama tahun 2020 sampai dengan 2025 diantaranya proses pembelajaran yang berkualitas berbasis teknologi informasi dan berdaya saing internasional, publikasi ilmiah dalam berbagai bidang ilmu dalam jurnal nasional dan internasional, kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala dan berkualitas, peningkatan kualitas mahasiswa dan lulusan, peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan, peningkatan jumlah mahasiswa baru, program dan pelayanan untuk masyarakat dalam bidang IT seperti pembuatan aplikasi Pak Kepo dan Si Jempol yang saat ini masih digunakan oleh instansi pemerintahan. Program-program internasionalisasi pun semakin diperkuat dengan memiliki program sertifikasi internasional Cisco untuk mahasiswa. Universitas Bina Dharma memiliki program 3 bahasa asing yaitu Inggris, Jepang, Korea. Universitas Bina Dharma menyelenggarakan International Conference Ichiba dan Sose secara berkala yang melibatkan berbagai negara, Rusia, China, Argentina, Malaysia, Bangladesh, dan lainnya. Kerjasama luar negeri dalam kegiatan Tridharma dengan universitas di luar negeri. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pemaparan materi dengan tema pengembangan karakter mahasiswa, pengenalan nilai budaya dan etika kehidupan kampus, tata krama, norma kehidupan kampus, anti plagiarisme, anti perundungan, anti korupsi, anti kekerasan seksual dan bijak dalam berkomunikasi di media sosial. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat kepada Bapak Nuzeb Almigo, SPSI, MSc, PhD, kepada Bapak Nuzeb Almigo, SPSI, MSc, PhD, disilakan. Izin panitia, mic-nya udah oke. Saya nggak mau nanti di tengah jalan suara hilang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati PLT Rektor Prof. Edi Surya Negara Mkom, barisan Wakil Rektor, barisan Kaprodi, Direktur, Manajer, karyawan, karyawati, staf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, dan dosen-dosen
Universitas Bina Dharma, panitia, semua yang saya hormati, termasuk mahasiswa baru. Izinkan saya tidak akan ngasih cerita, karena cerita sore ini judulnya panjang benar. Panjang dan berat. Ada plagiarism, ada corruption, ada karakter yang hanya diberi waktu 40 menit. Saya tidak tahu apakah bisa tersampaikan dengan maksimal atau tidak, tapi insya Allah saya berikan yang terbaik. Jadi karena saya ke mahasiswa, jadi saya harus ke belakang. Makanya tadi saya perlu mic yang betul-betul connecting. Mohon maaf, saya terbiasa mic yang 20 juta. Suaranya keren kalau yang 20 juta. Izin ya, boleh nggak berdiri dulu adik-adik? Boleh saya panggil adik-adik karena umur saya baru 17 tahun. Ayo, berdiri. Ayo. Jangan suka jadi pejabat yang duduk lupa untuk berdiri. Setuju? Silakan berdiri. Oke, semua yang sebelah kiri saya menghadap ke tengah, yang sebelah kanan saya menghadap ke tengah juga. Ayo, silakan. Menghadap ke tengah. Sebelah kanan saya yang mana angkat tangan? Sebelah kanan tangan saya angkat tangan sini. Silakan menghadap ke kanan. Yang sebelah kiri saya menghadap ke kiri. Oke, sudah? Mbak, tahu kiri kanan Mbak? Tahu ya? Ayo! Biar semangat sedikit. Semangat sedikit, tos dulu. Oke, pegang bahu rekan Anda. Bahu. Kita nggak usah pijit-pijit. Kita nak balik. Mau pulang nggak? Oke, kalau saya bilang 1, angkat tangan kanan, ambil kunci, bunyinya kling-kling. Oke, 1. Mana suaranya? Bunyinya kling-kling. Oke, kalau saya bilang 2, masukkan kunci ke motor. Cek. Oke, 2. Oke, kemudian kalau saya bilang 3, engkol motornya. Tongkeng. Oke, 3. Bukan kelengkeng. 1, 2, 3. Oke, kemudian pegang setirnya dan tarik gasnya. Reng. Oke. Kalau saya bilang 4, ke kiri, jadi Kalau saya bilang 5, ke kanan. Oke, kita mulai. 1. Mana suaranya? 1, 2, 3, 4. Bemnya mana bem? Gasnya dulu dong. 4, 5, 6, 7. Oke. Kalau rem tarik. Oke. 6. Oke. Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik. Apa tarik bunyinya? Nge. 6. Oke. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya.
Oke, masih stay di sini, halo. Kalau saya bilang hai, jawabnya iya sayang, boleh ya? Hai. Kalau saya bilang iya sayang, jawabannya hai, boleh? Hai. Hai sayang. Oke, alhamdulillah, mohon maaf ya Kaprodi, izin dulu hari ini. Ya, perkenalkan, nama saya agak berlainan sendiri. Nuzeb Almigo, hanya satu-satu dunia, tidak ada nama lain selain nama Nuzeb Almigo. Cari saja searching di Google, nggak ada nama itu. Kalau Yudika, macam-macam itu banyak. Tapi itu saja nama saya. Ya, mudah untuk mengingatnya. Nuzeb bukan Neozeb. Neozeb itu obat. Kan mic-nya hilang-hilang kan? Baik. Adik-adik yang berbahagia, hari ini kita akan bicara tentang karakter. Boleh slide selanjutnya, tampang saya sudah lewat. Jadikan dulu. Ini aja, ya. Kita akan bicara tentang mengenal nilai karakter dan budaya, memahami tata krama norma kehidupan mahasiswa, menolak pragmatisme, bullying, korupsi, kekerasan seksual, bijak berkomunikasi media sosial. Apa yang saya maksudkan di sini? Anda mahasiswa, saya pun mahasiswa. Kenapa? Bajunya sama, betul nggak? Saya izin sebentar, boleh? Lewatkan azan dulu ya.
Oke, kita lanjutkan. Oke, dah. Hai. Hai sayang. Hai. Hai sayang. Hai. Oke, baik. Seperti yang dikatakan penceramah sebelumnya, pemateri sebelumnya, Anda sudah mahasiswa. Betul? Anda sudah mahasiswa. Artinya bukan siswa lagi, bukan murid-murid, kata Filipin, murid-murid, bukan, ya, tapi sudah maha. Kalau ada beras, bukan kami yang memasak beras dan menyuapi Anda, tapi kami hanya memberi beras. Anda mau masak sendiri atau orang lain, atau Anda masak itu setengah matang jadi bubur, jadi kerak, itu urusan Anda. Itu disebut mahasiswa. Itulah pengenalan kampus, ya. Jadi tidak mudah untuk menjadi mahasiswa, untuk berbaju bebas itu tidak mudah. Kalau zaman sekolah dulu baju putih biru, SD putih merah dan sebagainya. Sekarang udah pakai semua, boleh. Tapi persoalannya boleh dengan aturan. Ya, apa yang saya ingin sampaikan di sini? Saya yakin Anda yang diterima Bina Dharma ini adalah orang-orang pilihan. Tepuk tangan dulu tuh semua. Masih banyak di luar sana yang tidak lulus masuk Bina Dharma. Tepuk saya lagi buat Anda. Ya. Jadi kalau Anda seorang pilihan, Anda harus menunjukkan bahwa Anda adalah orang pilihan. Jangan orang pilihan tapi perilaku bukan orang pilihan. Nabi besar Muhammad SAW saja seorang pilihan. Oleh sebab itu pastikan kita juga pilihan. Bagaimana seorang karakter mahasiswa di kampus itu? Yang pertama adalah adabi. Apa adabi? Adab dulu baru ilmu. Ya. Jangan ilmu dulu. Akhirnya apa kalau ilmu dulu jadi sombong. Kalau ketemu kawan jangan, "Hei bro." Bukan begitu. Salaman. Betul nggak? Itu sudah dicontohkan dari semut. Semut kalau ketemu salaman, betul nggak? Iya. Jangan-jangan belum pernah ketemu semut selama ini. Pernah ngobrol dengan semut? Ya, hai semut begitu. Ya. Jadi pastikan bahwa adik-adik di sini bukan datang ke kampus hanya nunggu pulang. Ya, karena dosen tidak peduli dengan Anda mau hadir atau tidak. Tujuan Anda datang ke kampus adalah untuk belajar. Kami hanya usaha absen. Abdul, Bedul, hadir itu saja. Ya. Oke, saya mau tanya nih. Tanya boleh nggak? Berapa iuran SPP-nya? Semester ini 6.900.000. Oke, anggaplah 7 juta ya. 7 juta. Kita hitung-hitungan. 7 juta kalau diberikan kerupuk, kenyang enggak? 7 juta. Ini saya baru kasih tahu ya, mengenal karakter budaya kampus. Anda bayar 7 juta, datang ke kampus, masuk kelas, duduk, terus balik ke rumah, rugi atau untung? Saya tanya balik. Anda bayar 7 juta satu semester, datang ke kampus, duduk dengerin dosen. Kapan dosen ini nak selesai? Ya, kamu nih dosen ini, aku nak balik. Terus balik, rugi atau untung? Oke, kita buktikan ya, catat ya dosen-dosen. Kalau Anda tidak mau rugi, tanya sama dosennya. Itu di kampus, ya. Bukan paduan suara. Setuju, itu paduan suara. Sebentar. Ya. Paham? Itu kampus, bukan sekolah. Jadi tidak ada, ayo anak-anak baris, selamat pagi cikgu, nggak ada. Ya, nggak ada kayak itu.
Jadi pastikan bahwa Anda seorang mahasiswa. Kalau Anda merasa rugi, tanya banyak-banyak, gunakan fasilitas kampus, perpustakaan masuk. Ini pernah saya tanya kepada mahasiswa, selama kamu masuk kuliah 4 tahun pernah masuk perpustakaan? Di sebelah mana, Pak? Masya Allah. Prof. Edi, ya, Dr. Isman mengatakan ada kitab perpustakaan dan sebagainya, fasilitas luar biasa, tapi Anda tidak mempergunakannya. Rugi atau untung? Apa handphone Anda? Apa Pak? iPhone. iPhone, keren. Coba lihat. Coba lihat. Wow, keren bro. Sudah ada yang punya iPhone 17? Saya punya 18 tahun yang lalu. Ya, kenapa Anda pilih iPhone? Saya tanya dulu. Nah, karena nggak pernah nge-lag dan kemajuannya pasti lebih unggul nih Pak. Kemajuannya pasti unggul. Unggul itu punya siapa? Bina Dharma. Tepuk tangan dulu untuk Bina Dharma dong. Ya. Nah, kenapa Anda memilih itu? Pertanyaan saya selanjutnya, katanya lebih unggul, tidak nge-lag dan sebagainya. Berapa persen gunakan aplikasi yang bermanfaat? 60% Pak. 40%-nya kemana? Untuk bermain. Main. Tuh kan masalahnya. Come on, kita beli mahal-mahal hanya untuk WA, Instagram, TikTok. Selesai, WA, Instagram, bangun tidur, WA. Itu enggak? Lihat dulu WA, bukan lihat dulu alhamdulillah masih di umur panjang. Bukan, lihat WA siapa. Terus scroll. Siapa punya status nih? Buat status dulu, harapan ada yang like, share, and subscribe. Rupanya nggak ada. Ya. Ini salah satu contoh Gen Z. Anda Gen Z, tunjukkan Anda kreatif. Katanya Gen Z itu inovatif, katanya kreatif, bersinergi. Tapi kalau disuruh kasih masalah, no. Kehidupan kampus tidak seperti itu. Paham? Paham ya? Nah, hilang like. Yang kedua, karakter. Menunjukkan bahwa kalau misalnya Anda ke kampus, tunjukkan bahwa Anda punya jaket biru. Ini karakter loh. Jangan main-main pakai baju jas biru ini. Ya. Anda sudah bagian daripada keluarga Universitas Bina Dharma. Jadi tunjukkan etikat Anda sebagai seorang karakter mahasiswa yang unggul. Karena universitas kita adalah universitas unggul. Bukan hanya baju saja, wah penyaman baju, alhamdulillah, Bapak Ibu, sudah belum? Selfie tadi, trik buat status, aku mahasiswa UBD loh. Sudah ada yang like, share, ada yang sampai 20.000 view, ya? IG-nya berapa follower? 200-an. 200, masih kalah Pak Nusep. Pak Nusep 1.500. Facebook berapa follower? Nggak ada Pak Facebook. Nggak ada, kasihan deh lo. Berapa Facebook? Nggak main Facebook kok. Main apa kau? WA. Main WA. Itu baik. Handphone untuk WA baik. Iya. Ya di mana? RMK. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu nih, kerja sampai kuliah. Susah nggak kerja sampai kuliah? Jalanin aja Pak. Jalan kemana? Jalan baik. Hobinya jawab mudah nih. Jalan kemana? Jalan baik. Ya, jangan ya. Salah satu syarat kita menjadi mahasiswa, kita punya target. 4 tahun harus selesai. Jangan bicara awal tapi bicara akhir. 4 tahun saya mau kemana? Kalau saya tidak selesai 4 tahun, saya akan bersaing dengan orang-orang yang telah menganggur sekarang. Seperti yang dikatakan tadi, ya, Kepala Eledoningti, Prof. Edi, Prof. Isman, Anda akan ditukar dengan robot. Mau kita ditukar dengan robot? Tidak kan? Makanya itu ciptakan, ya, kreatif, ciptakan lapangan pekerjaan yang luar biasa untuk diri Anda.
teman saya nih, seriously, ya, dia duduk di rumah saja, gajinya 70 juta. Apa dia gawinyo? Pikir aku hacker, apa narkoba, ya, atau mikroba, saya nggak tahu lah gitu ya. Tapi ternyata dia desainer web, ya, bukan untuk Indonesia, untuk luar negeri, mainannya dolar. Nah ini salah satu bentuk, ya. Saya tanya, kamu sarjana apa pacak main komputer? Aku sarjana pendidikan bahasa Indonesia. Jauh nian, tidak apa-apa. Nah, tapi itu penguasaan teknologi. Nah ini Anda harus paham, ya. Jadi mahasiswa tidak boleh datang ke kampus hanya untuk menunggu pulang. Belajar, berinteraksi dengan kawan-kawan yang lain. Ingat, AI, ChatGPT dan sebagainya, Gemini, ya, Sora AI dan sebagainya itu adalah aplikasi. Saya termasuk salah satu international trainer One Citizen. Nih adik-adik, saya bagi tahu sedikit. Ya, boleh menggunakan, ya, boleh menggunakan ChatGPT dan sebagainya, tapi pastikan bahasa Anda bahasa manusia. Kalau Anda mengambil citation dan sebagainya harus ditulis. Anda mengutip dari siapa? Literasinya dari mana? Itu nggak boleh sembarang-sembarang seperti kalau Anda sekolah dulu ambil nyomot-nyomot, nggak bisa. Itu disebut namanya karya ilmiah yang harus logik, tepat dan kena sasaran. Nggak boleh sembarangan. Ya, apalagi buat tugas, nanti dosennya kasih tugas. Satu mata kuliah mungkin 10 sampai 15 tugas. Wow, banyaknya. Ya itulah kuliah. Ya, kuli payah. Nah, ini ya, pastikan Anda mengambil literasi, jangan plagiarism. Ambil comot-comot habis gitu. Nggak boleh. Ini. Apalagi membuli, jangan. Saya pernah mendapati mahasiswa membuli baik di media sosial maupun di ini. Nggak perlu itu, bukan zaman now ini, nggak perlu lagi kita main sistem bully. Kita sekarang berkompetisi, baru benar. Ya, bukan membuli. Membulinya dengan kompetisi. Saya maju, kawan Anda maju. Itulah disebut namanya sinergi. Gak bisa lagi hidup, mau mati ngubur sendiri. Nah, Pak, aku bisa hidup dewean. Iyo, lajulah kau. Ngapo? Kau gak mati ngubur dewe. Gak lah. Nah, gak mau kan? Nah, jadi oleh sebab itu pastikan kita punya teman, jangan sendirian. Dan kalau Anda punya masalah, kita ada PLP, Pusat Layanan Psikologi. Pak, aku nih baru putus cinta, Pak. Cinta mano, cinta pandangan pertama. Kapan ketemunya? Waktu PKKMB, Pak. Dia lirik aku juga lirik dia. Akhirnya seplototan, Pak. Ya, itu salah satunya. Jadi Anda boleh menggunakan layanan pusat psikologi, mau konseling dan sebagainya, silakan. Ya, jangan Anda hanya menjadi mahasiswa yang pasif. Itu nggak bagus. Paham ya? Nah, yang terakhir, belum saya cerita sedikit. Waktu saya berapa jam lagi? Berapa menit lagi? Hah? 10 menit lagi? Oke, baik. Nah, kekerasan seksual. Bagi tahu bahwa kalau ada yang menggunakan kekerasan seksual, baik antar mahasiswa maupun dan sebagainya, kasih tahu pada pimpinan Universitas Bina Dharma. Itu ada Dr. Ferry sebagai salah satu agen daripada Universitas Bina Dharma yang mewakili dari dua dikti untuk proses kekerasan seksual. Ya, ada Dr. Itria itu dari Pusat Layanan Psikologi, Kaprodi Psikologi dan sebagainya. Boleh Anda jumpai di sana. Tapi jangan ngado-ngado, karena diselidikinya, kaget malu dewe. Ya, ada yang ngado-ngado, buktinya banyak. Karena cintanya ditolak, dukun bertindak. Nah ini, ya, aku ngadu ngapo, dia megang-megang aku, ya lanang tidak pernah megang. Ya, nah ini kami akan selidiki betul hal itu, paham ya? Nah yang terakhir saya akan sampaikan bijak berkomunikasi di media sosial. Ingat,
Di Gen Z ini tidak ada yang tidak punya media sosial, pasti ada. Mungkin minimal Facebook, IG, TikTok, Instagram dan sebagainya. Ya, Twitter. Tapi tolong bijak. Apa disebut bijak? Pastikan bahwa Anda menggunakan media sosial itu sebagai sarana Anda untuk yang baik dan yang positif. Jangan jadi netizen yang negatif. Ya, woi Bina Dharma ini, wah panjang betul, ngejekin semua. Belum tahu sebab akibatnya. Makanya kadang saya males nonton di media sosial karena saya belum tahu benar atau tidak. Nah, ada ketemu laki-laki ya berkaki dua, kepala dan tangannya pisah. Sebentar, pisah apa namanya? Pisah. Sebentar. Maaf ya, sebentar. Oke, maaf, saya lanjutkan. Ya. Nah, media sosial ini sangat penting untuk Anda, tapi pastikan guna yang positif. Tahukah Anda, ketika Anda upload sesuatu gambar saja di media sosial, berapa orang yang melihat? Follower saya, Pak? No. Jutaan manusia sudah melihat foto Anda. Pak, saya nulis status saja, aku belum makan. Hanya follower Anda saja yang 1.400. No, jutaan orang sudah melihat status Anda. Karena saya One Citizen Trainer Internasional, kami membatasi ruang lingkup media sosial. Ya, ini saya sampaikan, hati-hati. Mentang-mentang ada ChatGPT, Gemini dan sebagainya sekarang, ya, apa yang terjadi? Wah, upload gambar, ya, itu sudah diolah semua di dunia. Oleh sebab itu, pastikan Anda menggunakan secara bijak. Muka Anda saja bisa digantikan oleh orang lain. Nah, jadi pastikan bahwa ya konseptual penggunaan media sosial itu tepat. Jangan suka upload gambar yang tidak senonoh. Ya, akhirnya nanti mudah diedit orang. Muka saya aja diambil, dipasangkan gambar yang macam-macam bodinya. Bisa. Ya. Teknologi. Ya, makanya itu saya katakan hati-hati. Oleh sebab itu, pastikan bahwa Anda mahasiswa yang proaktif, anti plagiarisme, jangan korupsi. Pak, memang ada korupsi di kampus? Ada. Bro, apa bro? Nitip absen. Jangan lupa tantangan aku ya bro. Ya, itu korupsi juga. Ya, bro, ada enggak tugas yang kemarin tuh dosen itu aku enggak lulus, aku minta bro. Boleh, ganti nama, korupsi juga. Hati-hati, dosen sekarang sudah pakar semua. Ya, dia tidak bisa ditipu lagi. Dia sudah tahu tulisan Anda itu ChatGPT atau bukan. Saya punya aplikasi anti ChatGPT. Ya, kalau Anda kirimkan tugas kepada saya masukkan saja 100% AI. Ya, saya nggak mau seperti itu. Itu malah menjatuhkan kita. Boleh menggunakan itu hanya untuk membantu. Originalitas Anda yang diutamakan. Kreatif inovasi Anda yang digunakan. Kata orang, ya, saya pernah ngobrol sama Gen Z ini. Bang, abang nih belajar terus enggak katanya. Abang nih kerja
belajar terus nggak? Enggak. Anda ini belajar terus nggak? Enggak katanya. Kok mau marah? Oh pantesan saja saya bilang. Tak, kamu pasti harganya lebih mahal. Kok bisa? Karena nggak pernah dipakai. Ya, ini otak kita dikasih Tuhan untuk dipakai, bukan untuk nggak dipakai. Ya, makanya itu belajarlah mengatasi masalah, bukan menghindari masalah. Kalau ada tugas, pastikan tugas itu menjadi bermanfaat untuk Anda, bukan untuk jadikan sumber masalah baru. Paham? Oke, silakan berdiri. Sebelum berdiri, saya kasih tahu nih, kita sebelum saya tutup ya, karena sore ini saya sudah ngantuk, saya mengantuk, lihat Anda pun tak mengantuk saya. Ya, saya minta Anda dulu senyum sehat. Senyum sehat tuh 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 1 cm ke bawah. Ya, nggak apa-apa, sama-sama busuk gigi kita ya. Oke. Kalau saya bilang 1, tangan kanan, tepuk bahu kawannya. Oi. Boleh? Paham ya? Saya ulangi yang belakang, boleh lihat? Hai sayang. Hai. Oke. Kalau saya bilang 1, tepuk bahu rekan Anda sebelah kanan dan bilang, oi. Oke. Kalau saya katakan 2, ibu jari dua-dua di depan, sik asik, boleh? Kalau saya bilang 3, pegang apa ini? Dagu teman Anda, yang cowok jangan ya, pegangin cewek. Ya. Yang cowoknya, pegang bahunya, bilang huhui gitu ya. Oke. Ya. Saya ulang semula. Kalau saya bilang 1, tepuk dan bilang, oi. Kalau saya bilang 2, sik asik, bunyi suaranya lah. Ayo 1, 2, 3. Oke. Kalau saya bilang 3, oke. Duduk aja, nggak apa-apa. Duduk aja. 1, 2, ibu jarinya asik gitu. 2, 3, saya mau lihat laki-laki nih berdua nih, coba berdiri coba. Kamu berdua coba berdiri berdua. Ayo cepat. Ayo berdiri. Gimana? Ayo berdiri. Nah. Oke, kita lihat teman kita. Ya, berdiri sana aja. Ya. Oke, 1. 1, 2, 3. Coba 3. Mana suaranya? 3. Bang, kau suruh depan dari Bang. Mau di depan atau di situ? Ayo coba Bang. Coba siapa namanya? Herli. Oke, Herli. 3. Pegang bener. 1, 2, 3. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk dia. Nih saya kasih hadiah untuk itu merchandise untuk Open Day FSA ya. Waktu habis ya? Belum ya? Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Anda sudah mendengarkan saya sebentar. Saya tahu Anda mengantuk, capek, semua berkumpul di otak Anda. Tapi pastikan bahwa melihat saya Anda akan jadi ceria. Karena saya paling handsome di sini. Jangan cemburu, woi lanang. Ya. Betul nggak? Setuju nggak saya paling ganteng? Jangan cemberut kau. Coba di sini. Siapa namanya? Raffi. Ganteng Raffi atau saya? Nah, kan?
Karena sekarang orang tidak melihat badannya kurus cekik begini, enggak. Menunjukkan kesuksesan seseorang itu perutnya gendut. Kesejahteraan. Setuju? Setuju. Pilih salah satu cewek yang Anda anggap serius, bukan paling cantik, yang anggap serius. Coba lihat. 2 menit ya, 2 menit ya. Serius ya? Mana? Cepat, cepat. Dah cantik. Sudah, yang paling cantik. Tidak tahu. Ada kacamata tak pinjam ke dulu? Ayo saya mau tanya, mana yang paling cantik? Tunjuk satu saja. Cantik kalau, woi kau nih serakah. Yang paling sederhana. Nah, silakan duduk. Suruh cantik tak tahu, yang paling sederhana tak tahu, yang paling serius tak tahu. Kira-kira galak tak punya lanang cek itu? No. Oh, no way, ya, betul nggak? Artinya kita nggak punya visi misi. Anda masuk Bina Dharma harus punya visi saya harus selesai 4 tahun dan saya harus dapat poflet. Begitu. Saya harus lulus 4 tahun, harus membanggakan ibu bapak saya. Kenapa saya harus bilang serius? Carilah orang yang paling serius. Itu yang akan membawa Anda untuk mencapai prestasi. Betul? Saya suruh paling cantik. Supaya apa? Itu branding Anda. Anda harus menjadi orang yang paling cantik. Supaya apa? Nanti ketimbangan hari saya bisa mudah dalam bekerja. Carilah yang sederhana, biarpun ilmu kita tinggi, tetaplah low profile. Bang, ya, ini calon-calon yang berbakat. Boleh? Boleh. Saya kasih satu lagi, Bang. Kasihan abang. Ini boleh Anda dapatkan dari panitia Open Day nanti, ya, merchandise. Baik, tepuk tangan lagi sekali lagi buat kita semua. Pastikan bahwa Anda menjadi mahasiswa yang terbaik, yang sempurna. Izin dari saya, Joseph Amigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya meriah 1 kali lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Joseph Amigo, SPSI, MSI, PhD yang telah menyampaikan materinya. Mungkin kita bakalan ada sesi tanya jawab 2 pertanyaan. Bapak gimana? Boleh ya? Boleh, bagi teman-teman mahasiswa baru yang mau bertanya boleh angkat tangannya karena kita akan pilih 2 pertanyaan di materi terakhir. Boleh yang mau bertanya angkat tangannya? Kok belum ada nih kakak? Kayaknya nggak semangat ya. Atau kita cek ombak dulu nih? Boleh. Kita cek ombak. Iya, kalau saya bilang Bina Dharma jawabnya apa? Oke, kita cek ombak sekali lagi ya. Bina Dharma! 1 kali lagi. Kayak kurang semangat masih. Oke. Bina Dharma! Mantap. Oke, kita langsung lanjut aja ke 2 sesi pertanyaan. Boleh untuk teman-teman mahasiswa yang mau bertanya silahkan angkat tangannya. Ada yang mau Boleh bertanya? Yang udah nanya nggak boleh nanya lagi ya? Karena banyak banget udah hadiahnya nanti ya Kak? Iya, jadi udah pulang PKKMB ini langsung borong hadiah. Gimana panitia? Ada teman-teman mahasiswa yang mau bertanya di materi dari Pak Joseph Amigo? Boleh berdiri. Boleh silakan untuk memperkenalkan nama dan juga dari program studi apa, lalu bisa ajukan pertanyaan. Halo, nama saya Jeffrey Lee, prodi saya sastra Inggris. Alamat saya Jasukit Madang Lorong Flamboyan 1. Saya mau nanya, itu tentang pembulian. Jadi gini, jika ada yang ngancam dia gitu, suruh jangan kasih tahu tentang kayak dia bully-bully gitu. Jadi apa yang harus dilakukan murid itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jawab belum gimana? Langsung jawab. Baik, terima kasih. Pasal bully, ya. Ingat, bully ini bukan di negara kita saja, negara Jepang, Korea dan sebagainya itu bulinya juga tingkat tinggi, betul? Betul.
Kalau misalnya saya jawab terus directly, kalau misalnya Anda dibully, awas kau ngadu-ngadu ya. Ya itu maksudnya kan? Ngadu-ngadu ya. KKI kau, goco kau. Ya. Sekarang kalau Anda mengadu, apakah dia akan tahu kita mengadu? Satu. Artinya mengadunya yang rame-rame, diam-diam aja. Yang kedua, kami pastikan nama, waktu dan tempat Anda mengadu itu kami rahasiakan. Karena tidak semua yang akan kami bicarakan. Dan aduan itu kami akan teliti dulu. Ya, apakah itu termasuk bullying? Apakah termasuk intervensi? Apakah termasuk ancaman? Ya, karena itu akan menjadi list kita untuk melakukan tindakan-tindakan. Tapi pastikan itu harus Anda kabarkan kepada kami. Ya, dan itu akan menjadi rahasia bagi kami. Mendio tidak ngomong? Ya. Kalau dia udah galak ngomong, salah dewe. Makanya itu saya ceritakan di sini supaya Anda bisa ngomong. Siapa namanya tadi? Raffi misalnya. Aku digocok wong. Gocok aku diem bae. 2 kali aku digocok, aku diem bae. Pas 3 kali aku terduduk. Itu namanya kalau kita nggak mau bicara. Kalau misalnya Anda dibully, kasih tahu. Ya, pada orang yang berketen, nggak usah bilang sama kawan-kawan, aku dibully orang. Itu namanya bunuh diri. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Oke, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dan juga selanjutnya kita akan Satu pertanyaan lagi boleh? Adakah teman-teman mahasiswa yang mau bertanya di Tuh, satu ada pertanyaan mahasiswi satu. terakhir? Tadi Itu nambah, lagi dan rimba. perempuan boleh? Tuh. Iya, boleh panitia untuk dibantu. Beb. Itu ada mahasiswi mau bertanya. Izin Pak, sebelumnya saya Tesalonika Manurung dari Prodi Psikologi. Untuk mahasiswa baru itu sebaiknya fokus utama Pak, supaya biar beradaptasi untuk mengembangkan diri sebagai mahasiswa itu sebaiknya memprioritaskan apa? Kayak apakah bagus ikut organisasi atau UMKM gitu Pak. Bagus, tepuk tangan dulu nih. Siapa namanya? Tesalonika Manurung Pak. Panggilannya? Tesa. Tesalonika. Oke, Tesa. Silakan duduk Tesa. Oke, kasih Pak. Saya sebagai mahasiswa baru, apa yang harus saya lakukan? Satu, bahwa tidak ada tempat menyesuaikan dengan manusia. Manusialah yang wajib menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi Anda harus menyesuaikan dengan lingkungan Bina Dharma. Itu yang pertama kali. Kalau Bina Dharma ini gedungnya begini, jangan pula minta belajar di aula begini. Situ sudah ada ruangan untuk belajar. Pak, aku di panas-panasan Pak. Bukan. Tapi kita menyesuaikan di lingkungan. Yang kedua, persiapkan diri Anda. Anda start menjadi mahasiswa yang mandiri. Anda harus tahu jadwal-jadwal. Ini kadang-kala mahasiswa lupa. Nah, jadwal kami ini lupa. Ngapa tidak masuk kemarin? Lupa Pak jadwal. Ya, alasan mahasiswa tidak masuk, lupa. Ban kempet, apalagi hujan, banyak macam masalah. Itu dari zaman jebot sampai hari ini sama. Carilah alasan yang lain, itu yang paling penting. Jadi pastikan bahwa Anda punya strategi itu. Yang ketiga, jangan lupa bawa catatan. Ini zaman now ini mentang-mentang ada handphone, ada tab, nggak pernah bawa catatan. Ya, bukan saya menganjurkan Pak bisa nulis, silakan. Tapi kalau Anda menulis, itu gerakan psikomotorik. Ya, gerakan psikomotorik. Kalau psikomotorik dengan Anda menekan itu dengan afektif, artinya kognitif itu langsung masuk. Kecuali Anda tekan-tekan teng, akhirnya nyingok status orang lagi. Ya, itu. Yang terakhir, Anda harus siap semua. Ya, tidak ada alasan saya harus datang ke kampus.
Biarpun dosennya nggak enak, enakkah atau bagus atau tidak bagus, saya harus tetap datang kampus dan belajar. Kalau seandainya Anda tidak suka orangnya, pastikan jangan tidak suka terinya, tidak suka pelajarannya. Orangnya nggak apa-apa Anda nggak suka, tapi materi pelajarannya Anda wajib suka. Itu ilmu untuk Anda. Oke? Bisa menjawab? Oke Pak, terima kasih. Oke, jumpa saya orang psikolog. Ya Pak. Tepuk tangan dulu untuk kawan Anda itu. Udah ya? Oke baik, artinya ini udah materi terakhir nih Kak. Kita bakal susuran bareng juga dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang terhormat kepada Bapak Nuzeb Almigo, SPSI, MSI, PhD yang tentunya telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat tentang bullying. Selanjutnya kita mau susuran apa nih Kak? Oke, acara selanjutnya itu bakalan ada lomba yel-yel, tiup balon, kreasi balon sama coloran sama smoke bow. Jadi buat teman-teman panitia acara, tolong diatur untuk mahasiswa barunya supaya diarahkan. Persiapan untuk lomba yel-yel 4 kelompok. Untuk masing-masing kursinya bisa dibawa dan dibagi sebelah kanan sama sebelah kiri. Jadi untuk mahasiswa barunya ngumpul di tengah. Gimana yel-yelnya udah disiapin kan tadi saat isoma, karena kita udah istirahat di 90 menit ya Kak ya tadi? Iya, dan jangan lupa balonnya untuk ditaruh di samping kalian ya. Jadi balonnya itu jangan sampai hilang karena setelah lomba yel-yel kita akan tiup balon bersama. Oke boleh, untuk panitia mohon dibantu karena kita akan mulai untuk lomba yel-yel. Dan tentunya bagi yang menang akan mendapatkan hadiah ya yang telah disediakan oleh panitia. Cluenya yang paling gede hadiahnya Kak. Kayaknya untuk aku aja deh itu. Gimana kita bagi dua ya? Iya, kayak kita harus dapat deh hadiah ya. Oke, sorry teman-teman kita ada sedikit perubahan, kita change dulu. Jadi kita mau tiup balon, balonnya udah disiapin belum? Boleh dong balon ini Ya, keluarin. harus tetap kondusif ya, anak Bina Dharma itu tetap kondusif. Karena ada warna merah, biru dan juga ada warna putih ya, Kak Yola ya, benar nggak? Betul banget, Iya. karena itu adalah lambang Logo dari Universitas Bina Dan juga Dharma. tentunya ada makna tertentu ya Kak di setiap warna dari logo Universitas Bina Dharma. Gimana teman-teman udah siap dan juga masih semangat nggak? Udah ready? Semuanya udah standby? Udah standby? Boleh balonnya dikeluarin teman-teman? Boleh panitia untuk mohon dibantu untuk teman-teman mahasiswanya. Balonnya jangan sampai pecah ya Kak ya. Belum apa-apa nanti balonnya udah pecah nih. Oh ya boleh. Dan setelah balon ini ternyata kita masih ada lomba yel-yel dan juga ada Kreasi balon sama iya. coloran dan smoke bow. Dan juga tentunya kita masih ada pengumuman pemenang Twibbon yang terbaik. Ada 2 mahasiswa yang kita pilih tentunya dari cewek Laki-laki dan perempuan. Kira-kira siapa ya Kak? Kayak ceweknya apa aja deh. Wah, jangan dong. Buat mahasiswa baru ini. Iya kayak aku udah. Kita di belakang layar aja. Back layarnya aja. Oke, semuanya harus tetap kondusif teman-teman. Dan juga ikutin arahan dari panitia ya. Balonnya hati-hati dijaga karena jangan sampai pecah.
Ya, untuk arahannya, teman-teman siapin balonnya di samping, nunggu arahan aba-aba dari kita. Kalau misalnya kita hitung mundur 3, 2, 1, teman-teman baru tiup balonnya ya. Iya, jadi teman-teman boleh untuk dipegang dulu balonnya. Nanti setelah kita kasih arahan, baru boleh tiup balonnya karena kita bakalan tiup balon bareng-bareng. Kita nggak punya balon Kak, jadi kita kasih arahan aja ya. Iya dong. Jadi kita ikut nimbrung keseruan aja. Oke, semuanya harus tetap kondusif. Kalau yang sudah naruh kursinya di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri, dimohon untuk teman-teman langsung ke tengah lagi. Karena kita bakalan sama-sama tiup balonnya. Tolong Balonnya tetap dijaga kondusif ya. ya. Tetap kondusif yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan jalin Caiko. Belum Kak ya, sudah pecah kalau kayak balonnya. Nah, laju kayak gitu. Tolong buat teman-teman yang udah selesai naruh kursinya di sebelah kanan dan sebelah kiri, tolong untuk langsung ke tengah. Langsung ke tengah. Teman-teman yang di sebelah kanan boleh langsung ke tengah. Jadi untuk teman-teman yang udah selesai, yang di sebelah kanan ini boleh langsung ke tengah. Ingat balonnya itu jangan sampai pecah dan juga balonnya jangan ditiup dulu sebelum nunggu aba-aba dari kita ya Kak Yole ya. Baik, seluruh mahasiswa baru mohon kumpul di tengah lagi. Masing-masing pegang balon yang belum ditiup, kita tiup satu balon bersama-sama. Pahami? Baik, teman-teman mahasiswa dan UKM tolong dikumpulkan lagi teman-teman dari grupnya. Masing-masing memegang satu balon untuk ditiup bersama-sama. Baik, semua bisa ke tengah lapangan lagi. Teman-teman tetap kondusif. Itu yang sebelah kanan jangan lempar-lempar balon ya. Kalau Baik. yang udah silakan ke tengah. Disilakan teman-teman panitia baik yang dari dosen, karyawan maupun mahasiswa, mohon diarahkan mahasiswa baru untuk kembali lagi ke tengah. Siapkan satu balon yang belum ditiup untuk ditiup bersama-sama, nanti diarahkan dihitung 1 sampai 3, semuanya meniup balon dan hasil balonnya nanti diangkat ke atas semuanya sebelum balon-balon tersebut dirangkai dikreasikan. Mengerti ya? Baik. Semuanya bisa di tengah, bisa ditunjukkan dulu balon yang belum ditiup, diangkat ke atas balon yang belum ditiup. Balon yang belum ditiup Baik. tolong Boleh diangkat ke atas balon yang belum ditiup. Boleh geser lagi. Yola dulu. Ya, sorry. Baik. Ya, semuanya balon yang belum ditiup boleh diangkat. 1. Oke, semuanya masih punya ya. Baik. Baik, minta tolong lagi semuanya angkat balon yang belum ditiup. 1. Oke, bisa ya. Baik, di hitungan ketiga nanti semuanya meniup satu balon yang sudah disiapkan. Ya, diingatkan lagi kenapa ada 4 balon dengan 4 warna yang berbeda, karena warna tersebut adalah warna yang mencerminkan logo dari Universitas Bina Dharma yang masing-masing warnanya itu ada maknanya tersendiri. Oke? Masih ingat tagline Bina Dharma? Kalau ada yang meneriakan Bina Dharma jawabnya apa? Oke, kita coba ya. Bina Dharma. Nah, itu bisa. Oke, hitungan ketiga kita tiup bareng-bareng. Setelah itu boleh diangkat hasilnya. Setelah itu kita akan dengarkan closing statement dari PLT Rektor Universitas Bina Dharma. Bisa ya? Baik, diangkat sekarang semua yang belum ditiup.
3, ya 1 saja. Baik, hitungan ketiga semuanya ditiup dan setelah ditiup diangkat bareng-bareng semuanya. Mengerti? Baik. 3, 2, 1. Oke, yang sudah selesai silakan diikat kemudian diangkat tangannya. Oke. Iya, dokumentasi videonya jangan lupa teman-teman yang mau mendokumentasikan. Nah, kan terlihat enak. Iya. Baik, Universitas Bina Dharma. Nah, gitu dong. Oke. Baik. Turunin. Lagu turun. Baik, marilah kita dengarkan closing statement dari PLT Rektor Universitas Bina Dharma Bapak Profesor Dr. Edi Surya Negara. Silakan. Selamat sore. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan PKKMB. Saya berharap dari apa yang sampaikan tadi pagi sampai sore ini tentunya makna daripada isi yang sudah dipaparkan oleh para narasumber penting. Sangat penting untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu saya saya sudah merasakan ya, kami para dosen yang ada di sini sudah mulai merasakan tanda-tanda kesuksesan ada pada kalian. Amin. Semoga dalam proses belajar nanti banyak hal yang bisa dilakukan dan saya ingin kita semua adik-adik mahasiswa mulai meniti ilmu, meniti karir mulai dari sini. Kita ketemu nanti mudah-mudahan di kelas dengan para dosen dan yang paling kami impikan adalah kita bertemu pada saat kalian semua sudah sukses. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan momentum ini menjadi momentum yang indah untuk kalian semua. Yang terpenting dari momentum ini adalah bagaimana kita bersama-sama untuk sukses. Demikian, terima kasih. Secara resmi acara PKKMB Universitas Bina Dharma pada hari ini tanggal 15 September 2025 secara resmi kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bina Dharma. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak. Bapak Ibu dosen karyawan mohon izin untuk foto bersama. Teman-teman diangkat balonnya ya. Silakan diangkat balonnya, kita foto bersama. Baik semuanya. Mendekat, Bapak silakan kita foto bersama. Balonnya setanya kita kreasikan ya sebelum kita coloran ya. Baik. Musiknya bisa dibesarin lagi Pak Novan. Iya, silakan. Novan. Jangan lupa balonnya diangkat ya. Merapat lagi Bapak Ibu, boleh setengah lagi, lebih rapat. Oke, boleh merapat lagi. Merapat lagi Bapak Ibu. Iya, merapat lagi. Boleh jongkok dong, jongkok di tengah. Boleh. Teman-temannya bawa balon, balonnya diangkat ya. Oke, balonnya diangkat, jangan lupa. BTV mohon video dan juga foto ya. 2, video dan juga foto. Silakan. Balonnya diangkat.
balonnya diangkat lagi. Oke. Boleh bermutunya Bapak Ibu. Oke. Ekspresi gembiranya diperlihatkan teman-teman semuanya. Universitas Bina Dharma bermutu. Oke. Teman-teman panitia, mohon dibagikan peralatan untuk colorannya ke teman-teman mahasiswa dan persiapkan untuk lomba yel-yel ya setelah ini ya, sedikit lagi ya. Baik, teman-teman panitia mempersiapkan colorannya dan teman-teman mahasiswa boleh semuanya ke sebelah kanan. Semuanya sebelah kanan lagi. Kemudian kita langsung siap-siap lomba yel-yel untuk grup merah dulu di tengah. Grup merah yang pertama. Grup kuning, grup biru, grup putih silahkan ke pinggir. Grup merah yang di tengah-tengah untuk menampilkan yel-yelnya. Silahkan. Ya. Bapak Ibu dosen boleh. Ibu Bapak dosen boleh ke pinggir-pinggir ya sebentar. Boleh ke pinggir sebentar kita menyaksikan. Yang udah disiapkan oleh adik-adik mahasiswa kita. Grup merah silahkan di tengah. Grup merah silahkan di tengah. Grup merah silahkan di tengah. Tampilkan yel-yelnya. Mbak Fiska mana Mbak Fiska? Mbak Fiska tolong hadiah untuk lomba yel-yel boleh ditaruh ke tengah. Ya Mbak Devi juga boleh dibawa ke sini. Oke. Oke, grup merah silakan ke tengah. Grup merah silakan ke tengah. Grup merah silakan di tengah. Balonnya jangan dipecah-pecahin dong. Boleh geser ke sebelah sini? Silakan di sini. Hati-hati di sana kan banyak sampah. Boleh sebelah sini. Maju sedikit, silakan. Silakan maju nih. Oke, sudah disediakan hadiah. Ada 4 hadiah untuk 4 kelompok. Jadi semua kelompok akan mendapatkan hadiah untuk lomba yel-yel ya. Ya, sudah siap? Siapa yang pimpin ya? Pimpin yel-yel siapa? Rahel, mana Rahel? Sini. Mana ya Rahel? Farel atau Pak? Ayo silakan. Yang sisanya boleh dibawa. Oke. Coba grup lain siap-siap ya dengan yel-yelnya. Ya, jadi kalau di depan nanti sudah siap. Silakan berunding dengan timnya ya. Oke, sudah siap tim merah. Ayo tim merah. Jangan malu-malu. Silakan. Oke. Baik, sambil nungguin tim merah siap-siap, kita umumkan pemenang selanjutnya untuk video perkenalan dan juga tuipon ya. Yang namanya disebut oleh Ibu Ayu nanti silahkan ke depan untuk menerima hadiah. Oke. Baik. Tadi sudah video perkenalan. Info ya kalau tim merah sudah siap infoin. Baik. Kita ke silakan. Pak Tuibon ya. Iya. Kalau tadi video perkenalan sudah kita kasih hadiah. Baik. Sekarang ke pemenang Tuibon pertama versi cewek ada Aisyah dari Prodi Psikologi. Aisyah dari Prodi Psikologi. Aisyah silakan ke depan untuk mengambil hadiahnya. Baik, Aisyah dari Prodi Psikologi silakan ke depan. Selanjutnya Terus ada Cik Randi. Aisyah. Cik Randi ada. Cik Randi sebagai pemenang. Cik Tuibon. Randi. Cik Randi. Oke, Silakan Cik Randi. Maju Cik Randi. Oke. 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 Mohon kesediaan Ibu Warek SDM
menyerahkan hadiahnya Bu ke pemenang Twibbon. Ayo Ibu Warek. Baik. Satu lagi sudah? Tiga. Ada tiga. Oke, yang kedua Alivia Yeta Munawaro. Baik. Ada Alivia Yeta. Iya, Oke, silakan. silakan ke sini. Ya. Ada Nabila dari prodi akuntansi. Nabila dari prodi akuntansi. Baik, Nabila dari program studi akuntansi, silakan. Silakan ke depan Nabila. Kemudian Oke, lanjut ke Muhammad Rangga Puri. Muhammad Rangga Puri, silakan maju ke depan. Muhammad Nabila, Rangga silakan Puri. Nabila. Oke, Ya. satu lagi ada Fauzan Marzuki. Oke, silakan ke depan. Baik. Oke, silakan kami mohon kesediaannya Ibu Warek SDM untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Ya, silakan Ibu diserahkan. Oke, tahan Ibu, tahan Bu. Oke, pemenang selanjutnya. Oke. Oke, setelah ini tim merah sudah langsung ready ya. Oke. Lomba yel dulu kan? Jangan selesaikan yel-yel dulu, oke? Oke. Boleh musiknya Pak Novan? Pak Novan. Musiknya bisa digedein sedikit gak? Oke. Baik, terima kasih. Oke, tim merah. Baik, terima kasih Ibu. Baik, silakan bergabung ke teman-teman. Oke, tim A, tim merah sudah siap? Ya. Ketua timnya mana? Oh, sudah pegang mikrofon. Oke, silakan. Hitungan ketiga ya. Baik. Sini kali Kak Ya. Ferry, biar Bapak Ibu Wakil Rektor sama Bapak Ibu dosen bisa melihat. Oh ya, ini bisa dibuka sedikit, mohon maaf. Bisa dibuka. 5 orang dari sini. Barisannya bisa dibuka. Oke, biar bisa kelihatan ya. Oke. Lagi dong mundur dikit. Mundur dikit, mundur dikit. Nah, biar kelihatan. Leadernya boleh di tengah. Halo, leader tim merah silakan di tengah. Hitungan ketiga dimulai ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Tim merah. Wow, keren. Wow, keren. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. 2, 3. Tim merah. Kasih W, kasih O, kasih W. Oke, terima kasih tim merah. Silahkan ke sebelah kanan. Terima kasih, silahkan ke sebelah kanan. Tim biru silahkan ke tengah. Tim biru silahkan ke tengah. Terima kasih. Tim merah yang sudah boleh silakan berganti pakaian ya. Pakaian kemeja. Tim putih biru sudah silahkan ke disimpan. tengah. Ya, tim biru silahkan ke tengah. Tim merah silahkan berganti pakaian gantinya ya. Silahkan berganti pakaian kaosnya tim merah. Alma mater Karena setelah sama ini kita mau ke kemejanya. fun color ya. Silakan Baik. disimpan ke dalam tas ya. Oke, tim biru silakan. Yang mana pimpinan leader tim biru? Oh oke, silakan. Yang seru ya, yang seru. Yang seru, Boleh, yang seru. boleh maju sedikit majuan sini lagi. Ya, yang seru dong. Yang seru, yang semangat, yang happy Prof ya. Edi boleh pilih ya, biru, merah, biru, kuning atau putih, atau Pak Tata juga boleh. Nanti silahkan mana yang satu, juara 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, belum. Belum. Sabar. Oh, pemanasan. Oke. Harus seru ya. Oke. Hitung 1 sampai 3 ya. Oke, siap.
Satu, dua, tiga, silakan. Selamat sore. Sore. Adakah regu biru di hatimu? Adakah regu biru di matamu? Mana dia? Mana? Buka mulut, buka gigi, tertawa, tertawa. Regu biru bukan yel-yelmu, bukalah matamu, pasang telingamu, lihatlah ke depan, bernyanyi bersama, kanan bersuara, katukan suara, kami regu biru. Oh, 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 oh. Regu biru, mana suaranya sekali lagi? Sudah. Oke, tepuk tangan. Semangat sekali tim biru. Selanjutnya tim kuning ya. Tim kuning jangan mau kalah. Silakan tim kuning maju ke depan sini, tim kuning. Oke, terima kasih tim biru. Tim kuning silakan ke tengah. Oke, Tim kuning silakan ke tengah. silakan. Jangan mau kalah. Iya, semuanya jangan mau kalah tim kuning. Tim merah sama biru silakan berganti pakaian ya. Alma mater sama kemejanya silakan disimpan. Oke, tim kuning silakan lebih cepat waktunya. Tim kuning. Iya, tim kuning agak maju ke dikit dong, agak maju sedikit, ke sini sedikit. Iya, majuan dikit. Maju, Oke, majuan dikit. lagi tim kuning geser lagi ke sini. Maju lagi dikit lagi. Lagi sampai depan ibu sini. Sampai Nah, depan Bapak juri kita kemana? Oh, di belakang. Masih kelihatan, oke. Oke, tim kuning maju. Ya, sedikit cukup, lagi. cukup. Dibuka Boleh? sedikit, dibuka, Boleh? dibuka. Buka dikit ya, mundur dikit, kiri kanannya mundur. Kiri kanan mundur biar kelihatan, kiri kanan mundur. Oke. Ketuanya mana sih? Oh, di tengah dong, di tengah. Yuk. Nah. Oke. Oke. Ayo Raja! Siapa kita? Di mana kita? Universitas Bina Dharma. Kelompok kuning. Lapas kita ulas sekali lagi. Siapa kita? Di mana kita? Universitas Bina Dharma. Kelompok kuning. Damanya siru. Lapas kita baca. Oke, tim kuning. Ya, terima kasih tim kuning. Silahkan menepi dan berganti pakaian ya. Silahkan. Langsung tim putih. Tim putih langsung ke tengah. Katanya tadi Kak Ferry kita paca asak galak. Iya, paca. Paca galak man galak tuh ya. Paca. Kalau galak-galak kalau. Iya. Silakan tim putih ke tengah. Silakan ke tengah tim putih. Jangan mau kalah dari tim merah, kuning dan biru yang sudah tampil. Silakan tim putih. Ayo, ayo, ayo. Barisannya gimana? Membentuk liter U juga atau gimana? Lingkaran, katanya lingkaran. Bentuk U aja ya, jangan lingkaran ya, U ya. Silakan U menghadap sini, yang di depan ini kosongin dong. Depannya kosong. Yang depan ini kosongin. Nah, yang warna baju putih ya. Boleh dibuka lagi? Boleh maju sedikit ke depan sini. Maju lagi. Maju. Sini, sini, sini. Oke. Teman-teman mahasiswa mana? Tim putih maju lagi boleh? Daus. Tim putih. Maju lagi sini, maju lagi. Maju lagi, maju lagi ke sini. Bagi-bagi ke teman-teman. Maju, maju. Ini bagi 4. Oke, stop. Siapa leadernya? Iya, bagi 4 merah. Leadernya ini ya? Bagi Kamu ya? kelompok kayak gitu. Silakan. Terus diserahkan Siap. nanti ke teman-teman ya, sampai siap-siap. Ayo.
jawab, are you ready team? Jawabnya hai kapten. Are you ready team? Hai kapten. I can hear you. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Bina Dharma. Ya, mulai ya. Leadernya mulai ke tengah. Regu putih berat. Walaupun misteri hari. Berjuta kali regu putih beraksi. Bagiku itulah pasti. Hari-hari esok adalah milik kita. Regu putih kebanggaan bangsa. Gagap di setiap wibawa. Selalu semangat 45. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah Bina Dharma. Sudah? Oke, udah. Sudah? Oh, belum. Belum. Oh. Ayo. Ayo. Ayo diselesaikan ini. Ayo. 1, 2, 3. Masih ada diskusi pecahnya Kak Ferry. Oh iya, belum selesai ini kayaknya diskusi kelompok ya. Terima kasih buat tim putih. Iya, silakan menepi dan berganti pakaian ya. Kita coba beri kesempatan Pak Tata untuk analisa, riset dulu Pak. Kita coba tanya Pak Tata, kira-kira tim mana sih Pak? Langsung diumumkan Pak, tim mana yang menjadi pemenangnya ya? Yang disebutkan menjadi tim pemenang perwakilan juara 1, 2, 3, 4 dari tim merah, biru, kuning, putih, silahkan maju ke depan. Ya. Saya lihat videonya dulu ya. Ya. Walaupun singkat mungkin. Ada berapa tim? Ada 4 tim. 4 tim ya? Iya. Merah, biru, merah, biru, kuning, putih. Ya. Bentar. Kasih waktu 3 menit. Oke, gimana Pak Tata? Sulit ini kayaknya. Agak sulit Nilainya. ya memilihnya Pak ya. Belum, nanti nunggu dipanggil pemenangnya baru maju ya. Ya, oke. Sudah datang pemenangnya ke sini. Kalau dilihat dari penampilan dari 4 tim yang ada, ya. Dan saya rekam videonya walaupun hanya 5 detik atau paling lama 10 detik. Yang terbaik, yang bagus menurut saya. Iya. Dari hasil video yang sudah direkam ini, dari 4 tim adalah tim biru. Tim biru juara 1. Silakan maju perwakilan dari tim biru. Silakan satu orang tim biru. Silakan ke sini. Langsung Prof Edi, silakan juara 1 tim biru, silakan. 2 kotak. Iya. Silakan. Dia tadi maju. Iya benar. Sudah pede. Silakan diterima hadiah untuk tim biru. Baik, terima kasih, disilahkan kembali ke kelompoknya, nanti dibuka bareng-bareng, silahkan. Kemudian juara kedua, tim yang mana Pak? Pak Tata? Tim mana? Biru, sudah, merah, kuning atau putih? Ya. Grup merah mana suaranya? Grup kuning jangan mau kalah. Grup biru mana suaranya? Grup kuning mana suaranya?
Grup putih mana suaranya? Ya. Silakan Pak Tata. Yang kedua kuning, putih. Silakan Pak Tata. Oke. Yang Juara kedua? Juara kedua ya? Iya. Tim kuning. Tim kuning maju. Silakan. Tim kuning. Perwakilannya maju. Perwakilan tim kuning. Ibu Ria silakan untuk memberikan hadiah. Agak berat. Agak berat ini. Iya. Iya. Iya, silakan dibantu Pak Muslimin. Iya. Nah, fotonya kayaknya kebalik. Pak Musliminnya dari sebelah situ. Nah. Ibu Rianya jadi gak kelihatan. Nah. Baik, dua pemenang lagi. Silakan Pak Tata. Ya. Kita bersepat aja ya. Langsung dua. Untuk juara Tiga dan ketiganya empat. tim dari merah. Tim merah juara 3 silakan maju dan juara keempat tim putih Tim putih. silakan maju. Ya. Tim merah dan tim putih silakan maju. Tim merah. Ibu Yanti mohon memberikan juara ketiga Tim putih dan Pak perwakilannya. Nursep boleh memberikan hadiah untuk juara keempat. Tim putih, silakan perwakilannya maju ke depan. Yang lain sambil siap-siap ganti baju ya dan siap-siap mendapatkan peralatan untuk colorannya. Tim putih. Oke, satu lagi. Pak Nusep ya? Iya. Pak Nusep. Oh, sini. Silakan Pak Nusep. Baik. Sudah terlanjur dibuka ya. Oke. Ya, silakan. Wih. Kita sebarkan langsung. Baik. Silakan diberikan oleh Pak Nuzep. Pak Rektor, bolehkah? Oh, bisa ya. Jatuh ya, Mas jatuh. Bolehkah kita kasih challenge satu pertanyaan buat dosen biar dapatkan satu hadiah? Boleh ya? Oke. Untuk dosen ya? Untuk dosen, siapa yang bisa menjelaskan makna dari pride? Ya, pride dosen silakan tunjuk tangan. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Silakan Pak Leon. Pak Leon boleh? Iya, makna dari pride. Ya. Iya, silakan Pak. Pride itu ada 5 kata ya. Iya. Yang pertama P itu persistent. Persistent. Yang kedua responsif. Responsif. Yang ketiga inovatif. Inovatif. Yang keempat Ya. disiplin. Disiplin. Yang kelima excellence. Excellent. Gimana Pak, benar? Ya, berikan hadiah buat Pak Leon. Tepuk tangan buat Pak Leon. Iya. Foto dulu Boleh Pak. foto dulu Pak Foto Leon. dulu. Oke. Silakan. Boleh di situ? Di situ Pak, boleh. Ya, di sini boleh. Ya. Teman-teman, mahasiswa masih ada yang mau hadiah lagi? Mau dong. Masih ada 2 lagi ini. Boleh enggak balik ke panitia Kak Peri? Oh, boleh. Panitia boleh. Boleh. Siko sewang boleh dah. Bu Ayu ada pertanyaan buat mahasiswa baru, masih ada dua lagi nih. Oke, pertanyaannya, siapa yang tahu warna ciri khas dari Bina Dharma? Iya, silakan maju. Silakan. Biru, merah, kuning. Oke. Oke, kasih hadiahnya. Oke. Foto dulu dong. Semuanya sudah siap untuk coloran? Oke, sudah siap ya. Kita masih ada satu lagi. Boleh satu pertanyaan buat mahasiswa baru Bu Ayu. Boleh. Oke. Pertanyaannya, siapa nama PLT rektor kita? Siapa nama PLT rektor? Mahasiswa baru. Beserta gelar Mahasiswa yang baru. lengkap ya. PLT. Oke. Bukan nggak boleh, mahasiswa nggak baru. boleh orang dalam. Silakan. Nama PLT rektor kita siapa? PLT rektor kita. Nama Yang tadi beserta menentu. gelar. Oh, ini mahasiswa baru? Bukan. Ayo, siapa? Ayo. Oh, ini. Oke, silakan. Oke, silakan.
Profesor Edi Wijaya. Salah. Siapa? Ingat lagi. Profesor Dr. Edi Suryanegara MKom. Oke, tepuk tangan dong buat pemenang. Oke. Sudah siap coloran? Sudah siap semua? Semua sudah pegang warna? Boleh Sudah pegang air? Oke, boleh merapat ke tengah ya. Boleh merapat ke tengah semuanya. Adik-adik mahasiswa Oke. baru. Baik. Kita coba lagi ya. Universitas Bina Dharma. Oke, teman-teman semua, tasnya coba ditaruh di sebelah dulu. Tas dengan pakaian gantinya silakan ditaruh di sebelah. Semuanya ke tengah, tanpa tas, tanpa handphone ya. Tanpa tas, tanpa handphone, takutnya keinjek nanti. Silakan dibawa peralatannya ke tengah. Barang-barang. Om Nopan, tabola balik lagi musiknya. Oke. Bapak Ibu, Wakil Rektor boleh, Bapak Rektor silakan ke depan sini. Bapak Ibu dosen juga boleh silakan bergabung Bapak Ibu. Nanti color fun-nya kita sama-sama ya, berbarengan ya. Color fun-nya sama-sama nanti ya. Oke, silakan maju ke sini. Ayo, semuanya maju ke sini. Ayo, adik-adik mahasiswa silakan ke Ayo, tengah. teman-teman mahasiswa. Silakan ke tengah. Ya, sebentar. Maju dulu semuanya. Om Nopan musiknya dinaikkan ya, di play dan dinaikkan biar agak on Nopan. Ya, biar on kata Mbak Ayu. Biar geleng-geleng Oke. katanya tadi Om Nopan. Oke, adik silakan mahasiswa baru ke tengah. Silakan ke tengah dulu, kita sama-sama. Airnya dilempar ke temannya, kemudian yang pegang asap dengan korek silakan nanti dinyalakan. Bapak Ibu dosen silakan Ya. bergabung. Warnanya juga nanti dilempar ya semuanya. BTV kameranya zoom ke seluruh peserta ya. Ya, oke. Silakan bergabung ke tengah dulu. Kita akan mulai sebentar lagi. BTV. Kita mulai nanti dari Pak Rektor, kemudian nanti teman-teman menyambut dengan yang pakai yang paper yang panjang siapa yang pegang? Ada 4 kelompok, silahkan. Ya, oke. Diawali dengan Pak Rektor, kemudian langsung semuanya ya. Oke. Musiknya dulu, sudah siapkah? Di play musiknya? Om Nopan, ada. Barengan nanti. Oke. Kami keliling ngasih korek. Ya. Oke, siap. Semua mahasiswa ke tengah. Ke tengah. Yang seru ya. Oke, yang seru ya. Universitas Bina Dharma. Oke. Silakan. Kalau terlalu banyak asap silahkan menepi ya. Kalau terlalu banyak asap silahkan menepi. Silahkan ke pinggir kalau terlalu banyak asap di tengah. Ya. Silahkan menepi ke sebelah. Terima kasih banyak semua teman-teman mahasiswa baru. Thank you ya semuanya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu dosen, Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Dekan, Ketua Prausudi, terima kasih banyak semuanya.
Lanjutkan. Balik. Hey, 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 hey. Balik. Ayo. Hey, 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 hey. Ayo ke tengah lagi. Hey, hey, hey. Hey. Lanjut. Hey. Hey. Ya, terima kasih semuanya. Yeay. Bukti ya, Universitas Bina Dharma itu seru ya. Oke? Ya. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di acara berikutnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok di acara fakultas semuanya. Terima kasih semuanya. Barang-barang dicek masing-masing ya. Posting sosial media. Posting tag grup PMB ya. Tag PKKMB ya. Tag PKKMB. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.